Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma, sekarang kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha, ya, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya Bapak Ibu, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran. Tapi ada 2 pertanyaan, saya akan jawab dulu, baru kita akan melanjutkan kelas pelatihan pikiran kita. Ada yang bertanya dari sahabat Dhamma Santi, ya. Pak Paulus izin tanya, untuk virus dan bakteri termasuk makhluk hidup. Kalau kita sakit minum obat, apakah termasuk membunuh? Kalau virus itu bukan makhluk hidup ya. Virus itu hanya semacam ya seperti itulah. Tapi virus itu bukan makhluk hidup. Kalau bakteri ya makhluk hidup. Ya kan? Kalau misalnya di air putih kan ada banyak bakteri, atau misalnya di makanan juga sebenarnya banyak. Di mana-mana pasti ada bakteri. Ya. Terus kalau misalnya sakit, apakah boleh minum? Jadi gini, kayak misalnya orang minum air, ya kan? Selama dia tidak ada keinginan untuk membunuh bakteri tersebut, itu nggak masalah, itu bukan membunuh. Jadi salah satu syarat daripada membunuh adalah tahu di situ ada makhluk, terus habis itu ada kehendak untuk membunuh, ada usaha, ya kan? Jadi ada pertama tahu ada makhluk, ya ada makhluk di situ. Terus itu benar-benar makhluk, ya itu benar-benar makhluk. Terus ada kehendak, ya ada kehendak untuk membunuh. Terus ada usaha untuk membunuh. Lalu makhluk itu mati karena usaha tersebut. Nah, kalau 5 faktornya ini terpenuhi, itu baru disebut pembunuhan makhluk hidup. Tapi kalau misalnya minum obat, kayak misalnya contoh obat cacing, ya kan? Obat cacing, apakah itu membunuh? Selama tidak ada niat untuk membunuh cacing tersebut, itu bukanlah pembunuhan makhluk hidup. Ya, jadi boleh nggak minum obat cacing? Ya, bentar. Jadi selama tidak ada niat untuk membunuh cacing tersebut, hanya untuk mengeluarkannya dari tubuh, itu nggak masalah. Ya, jadi apapun itu, selama tidak ada niat untuk membunuh, minum air, minum obat cacing atau minum obat apapun, selama tidak ada niat untuk membunuh, itu tidak masalah sama sekali. Ya. Terus ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita. Saya kadang terlintas, apakah dewa akan selalu ada di sisi kita? Pertanyaannya seperti itu. Kadang takut kalau tidak ada dewa. Saya sekarang buka HP untuk audio Patana di ruangan. Lebih nyaman sih terasa. Jadi sebenarnya tidak perlu takut bagi orang yang melatih cinta kasih. Ya kan? Jadi gini, dewa itu sebenarnya sangat suka melindungi manusia yang penuh kebajikan, yang penuh moralitas. Tapi kalau misalnya pernah juga ditulis di dalam suta, ya kan? Manusia itu bau bagi para dewa. Manusia seperti apa? Manusia yang tidak bermoral, manusia yang tidak menjaga sila, ya. Manusia yang tidak menjaga sila lah, membunuh makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, perbuatan asusila, mengucap hal yang tidak benar, ya, berucap kasar, fitnah, gosip, atau minum alkohol. Udah pasti dewa tidak ada yang melindungi mereka. Tapi kalau seseorang yang moralitasnya bersih, menjaga sila dengan bersih, itu pasti ada dewa. Apalagi kalau misalnya sering parita. Apalagi kalau misalnya cinta kasih. Menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Itu ada banyak sekali dewa yang melindungi. Sama sekali tidak perlu takut. Nah, kalau menyalakan parita di ruangan, di rumah, 24 jam itu bagus sekali. Kenapa? Karena suasananya, energi positifnya akan jadi sangat-sangat besar. Ya. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran kita. Oke, kita mulai. Jadi apa tujuan daripada kelas pelatihan pikiran ini? Apa tujuan paling utama daripada kelas meditasi cinta kasih ini? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tenang. Itu tujuan paling utama. Dan untuk membantu menyelesaikan semua masalah yang mungkin saat ini sedang Bapak Ibu hadapi. Ya, bisa nggak? Bisa. Ya, kenapa? Karena gini. Ya, sebelum kita memulai kelas pelatihan pikiran ini, saya akan sharing-sharing dulu beberapa hal. Jadi, gini,
Kehidupan itu apa? Apa yang dimaksud dengan kehidupan? Ya, kehidupan adalah apa yang terjadi di pikiran. Ya, kehidupan adalah apa yang terjadi di dalam pikiran. Maksudnya apa? Jadi gini, semua hal yang muncul dalam pikiran kita dari pagi sampai saat ini itu adalah kehidupan kita di hari ini. Jadi apapun yang terjadi di pikiran itulah kehidupan, ya kan? Alam semesta kita itu apa? Alam semesta kita adalah pikiran kita. Apapun yang terjadi dalam pikiran itu adalah alam semesta kita. Jadi mungkin kadang orang berpikir seperti ini. Oh, mereka memiliki kehidupan yang buruk, mereka memiliki kehidupan yang suram, dan segala macam. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan kehidupan yang buruk atau kehidupan yang suram. Tapi itu sebenarnya adalah pikiran yang buruk dan pikiran yang suram. Jadi kehidupan itu bisa dirubah kalau seseorang mau merubah cara mereka berpikir. Ya, banyak orang berpikir, ya kan, mereka ingin merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Banyak yang berpikir seperti itu. Tapi mereka berpikir bagaimana cara merubah kehidupan menjadi lebih baik? Mereka berpikir mengumpulkan lebih banyak materi. Ya, kalau sudah punya ini, sudah punya itu, atau memiliki kekuasaan yang besar, atau jabatan, atau popularitas, mereka berpikir itulah cara untuk merubah hidup. Banyak sekali, hampir semua orang di dunia seperti itu. Mereka pengen berubah hidup mereka karena mereka tidak puas dengan keadaan mereka saat ini. Ya, tapi cara berpikir mereka salah. Mereka berpikir cara untuk merubah hidup adalah berkenaan dengan harta, ya, berkenaan dengan kekuasaan, berkenaan dengan jabatan, berkenaan dengan popularitas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebanyakan orang pengen merubah hidup mereka, tapi salah caranya. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya kalau seseorang mau merubah hidup mereka menjadi lebih baik, caranya adalah merubah cara berpikir. Itu yang paling penting. Jadi merubah cara berpikir. Tapi merubah cara berpikir pun kalau nggak tahu tekniknya, itu tidak mudah. Karena banyak orang berusaha. Ya kan? Kayak misalnya contoh, banyak sekali kayak misalnya video-video di YouTube atau Instagram mengajarkan bagaimana cara berpikir positif. Bagaimana cara berpikir positif. Jadi sebenarnya kalau menurut ajaran Buddha, batu loncatan pertama untuk bisa memiliki pikiran yang positif adalah caranya adalah memiliki moralitas atau tidak menyakiti makhluk lain lagi. Jadi minimal ini dulu. Jadi sebenarnya banyak orang berusaha untuk mau memiliki pikiran yang positif. Tapi selama mereka masih memiliki keinginan untuk menyakiti yang lain, mau berapapun mereka mencoba, sangat sulit untuk memiliki pikiran yang positif. Sulit sekali. Selama di dalam pikiran masih ada keinginan untuk menyakiti yang lain atau menyakiti diri sendiri. Ya, menyakiti diri sendiri atau menyakiti yang lain. Maka sangat sulit untuk berpikir positif, hampir mustahil. Bukan hampir mustahil sih, mustahil, mustahil. Selama di dalam pikiran masih ada keinginan untuk menyakiti yang lain. Sehingga kenapa? Oke. Jadi gini, seseorang yang masih menaruh kebencian di dalam pikirannya, ya kan, sangat sulit untuk berpikir positif karena ketika seseorang dipengaruhi oleh kebencian, maka dia menciptakan banyak penderitaan untuk dirinya dan yang lain. Jadi sulit sekali memiliki kehidupan yang positif ketika seseorang masih memiliki kebencian di dalam hati. Nah, bagaimana caranya mengusir kebencian ini di dalam hati? Caranya adalah dengan melatih cinta kasih. Jadi kalau misalnya seseorang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, bahkan hanya dalam satu sesi Zoom, dia melatihnya dengan sungguh-sungguh, maka kehidupannya bisa berubah. Kenapa? Karena pikirannya totalitas berubah. Ya, kita akan apa namanya? Kita akan melakukan pelatihan pikiran ini. Admin langsung dong tahap terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa baca di slide. Ya kan? Saya bacain juga ya. Semoga dengan semua tabungan kebajikan yang besar ini, ya, jadi Bapak Ibu kan punya tabungan kebajikan yang besar, ya kan? Bapak Ibu ingin semua kebajikan Bapak Ibu, semua kebaikan Bapak Ibu itu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi Bapak Ibu pengen, sahabat-sahabat Dhamma semua pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu kumpulkan semasa hidup ini atau di banyak kehidupan di masa lampau, pokoknya semua tabungan kebajikan Bapak Ibu, semua tabungan kebaikan Bapak Ibu inginkan itu semua bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta supaya mereka mendapatkan kebahagiaan Dhamma yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya, jadi Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu, semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Caranya gimana?
Caranya adalah diniatin aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya kan nanti kita akan meditasi. Cara terbaik adalah dengan meditasi. Karena ketika seseorang meditasi, mereka mengarahkan pikiran mereka. Jadi Bapak Ibu sebelum mulai meditasi, coba diarahkan dulu pikirannya. Bapak Ibu pengen ada kehendak di dalam hati. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu itu yang telah Bapak Ibu kumpulkan di kehidupan ini dan semua kehidupan di masa lampau bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, semua makhluk ya. Semua makhluk, makhluk apapun itu, di seluruh alam semesta. Bapak Ibu pengen mereka semua mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen mereka semua mendapatkan kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Kita akan coba selama 3 sampai 5 menit. Nanti pada saat meditasi, Bapak Ibu cukup pejamkan mata, cari tempat duduk yang nyaman, ya kan? Nanti pas meditasi akan saya bimbing. Oke, meditasi kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nanti pas meditasi saya akan bimbing. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, kita pejamkan mata. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, Bapak Ibu inginkan, coba munculkan keinginan, pengen semua kebaikan Bapak Ibu, semua kebajikan Bapak Ibu, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu benar-benar pengen semua kebaikan Bapak Ibu, semua kebajikan Bapak Ibu, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya, terus Bapak Ibu, pokoknya Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu, semua kebajikan Bapak Ibu yang begitu besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pokoknya pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu munculkan terus keinginan itu. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu, Bapak Ibu benar-benar pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pokoknya Bapak Ibu benar-benar pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu, semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pengen mereka mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik.
Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Munculkan aja kehendaknya, keinginan tulus, keinginan sepenuh hati. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bagus sekali terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh. Pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu kumpulkan di semua kelahiran Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup Bapak Ibu, meditasinya cukup dulu. Nah, jadi itulah cara untuk menghilangkan kebencian di dalam hati. Nah, karena Bapak Ibu udah meditasi, saya akan sedikit sharing. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kehidupan adalah seperti apa yang kita pikirkan setiap saat. Ya, kehidupan itu apa? Kehidupan adalah semua fenomena yang terjadi pada pikiran kita setiap saat, pikiran seseorang setiap saat. Ya, jadi kehidupan kita saat ini seperti apa? Ya tergantung dari pikiran kita, bukan tergantung daripada pekerjaan, harta materi, kekuasaan, jabatan, popularitas, bukan. Hidup itu adalah tergantung daripada apa yang muncul di pikiran kita saat ini, setiap saat. Ya, jadi orang akan memiliki kehidupan yang baik ketika dia memiliki pikiran yang baik. Orang akan memiliki kehidupan yang buruk ketika dia memiliki pikiran yang buruk. Ya, tapi kan tidak mudah untuk menghilangkan pikiran buruk. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Betul sekali. Cara terbaik untuk mengatasi pikiran buruk adalah dengan cinta kasih. Ya udah seperti ini aja. Kapan pemikiran buruk muncul, langsung meditasi, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Jangan berlama-lama menikmati pikiran-pikiran yang membuat hati susah. Jangan, ya. Jadi cinta kasih ini kalau bisa dilakukan setiap saat. Inginkan setiap saat, inginkan semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Kenapa kebahagiaan damai terbesar? Damai itu adalah kebenaran. Oh iya, mungkin kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ada yang ingin memperkenalkan meditasi cinta kasih ini kepada mereka yang bukan Buddhis, ada caranya. Jadi kebahagiaan Dhamma terbesarnya untuk sementara. Tapi ini harus tetap dipakai begitu dia paham. Tapi kalau misalnya untuk sementara bisa seperti ini. Semoga semua makhluk bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar dengan cara kebenaran. Seperti itu, ya, dengan cara kebenaran. Tapi lama-lama dia juga akan yakin pada Buddha Dhamma Sangha pasti. Nah, jadi itu cuman untuk awal doang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memperkenalkan meditasi cinta kasih ini kepada mereka yang bukan Buddhis, caranya adalah jadi Bapak Ibu bisa arahkan dia, misalnya contoh, kamu kan punya kebaikan, ya kan, misalnya bilang sama dia, coba kebaikan kamu inginkan semua kebaikan kamu itu bisa memberikan diri kamu, keluarga kamu, semua orang di sekitar kamu, semua makhluk kebahagiaan terbesar yang bisa didapatkan dari kebenaran. Seperti itu, ya. Dan kehidupan terbaik, ya. Maka seperti itu terus. Makanya kenapa saya yakin sekali cinta kasih ini akan berkembang ke seluruh dunia. Ya kan? Karena tujuan saya itu bukan untuk menyebarkan agama, bukan. Tujuan saya itu adalah untuk membantu sebanyak mungkin orang memiliki kehidupan yang lebih baik dengan cara dhamma. Lagi pula Buddhism itu bukan agama. Buddhism itu adalah cara hidup, ya, kebenaran. Buddhism itu adalah kebenaran. Buddhism itu adalah kebenaran, ya. Jadi ketika yang paling penting itu bukan KTP dia apa, agama apa, itu bukan hal yang paling penting.
hal yang paling penting adalah ketika seseorang ada kebenaran di hatinya, maka dia adalah Buddhism. Seperti itu. Jadi sebenarnya meditasi cinta kasih ini bisa sekali berkembang ke seluruh dunia. Sangat-sangat bisa. Ya. Jadi rata-rata orang di dunia ya kan pasti setujulah dengan cinta kasih. Sebagian besar lah. Ya kan mereka kalau diperkenalkan dengan cinta kasih mereka pasti bisa menerima. Hanya sedikit sekali orang yang egonya begitu tinggi, ya ego, hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak peduli dengan apapun yang di luar diri mereka. Ada sih orang-orang kayak gini, sedikit nggak banyak, ya kan? Sedikit nggak banyak. Nah, jadi Bapak Ibu setiap saat inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Nah, setelah Bapak Ibu sudah bisa meditasi, saya akan sharing-sharing sedikit. Apapun yang Bapak Ibu cita-citakan itu semua bisa tercapai. Jadi kan pas misalnya Bapak Ibu lagi meditasi nih, lagi meditasi pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Bapak Ibu pikirkan aja cita-cita Bapak Ibu, cita-cita luhur Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu inginkan untuk terjadi di masa depan. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu, orang yang tanpa cinta kasih kalau mikirin cita-cita mereka, apakah cita-cita mereka bisa tercapai? Ini pertanyaannya. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi sulit. Kenapa? Karena orang yang tidak punya cinta kasih, universal kepada semua makhluk, pikiran mereka itu nggak stabil. Jadi gini, Bapak Ibu kan udah sering ikut, yang udah sering ikut ya, cinta kasih. Pikiran Bapak Ibu dengan mereka yang jarang, yang tidak tahu tentang cinta kasih itu bedanya jauh sekali. Bedanya jauh sekali. Orang yang tidak melatih cinta kasih, mereka itu kebanyakan menyesali masa lampau, khawatir akan masa depan, dengki, benci, iri, cemburu, ingin melukai yang lain, nggak senang lihat orang bahagia. Jadi ya seperti itu, ya ini kenyataannya. Bahkan dulu pun kita sebelum mengenal cinta kasih, kita seperti itu pasti. Semua orang yang tidak mengenal cinta kasih pasti seperti itu. Ya, tapi kalau orang punya cinta kasih, maka dia nggak begitu khawatir tentang masa lalunya. Dia tidak begitu menyesali masa lalunya. Dia nggak begitu khawatir akan masa depannya. Dia juga tidak membenci orang. Dia juga nggak mikir yang aneh-aneh. Makanya apapun yang dia cita-citakan pasti tercapai. Kenapa? Gini. Jadi ketika seseorang mikirin apa yang dia inginkan dalam hidup, kalau orang nggak melatih cinta kasih, apa yang muncul dalam pikirannya? Ah, nggak mungkin lah, nggak bisa lah, susah. Sekalipun dia mencoba berpikir positif, pasti bisa, pasti banyak keraguan. Batinnya gelisah. Jadi bagaimana cara tahu gelisahnya? Kemungkinan kan Bapak Ibu pernah mengikuti kelas-kelas motivasi lah. Ya, dulu beberapa tahun yang lalu gencar-gencarnya kayak kelas-kelas motivasi di mana-mana. Mereka mengatakan pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ayo pasti bisa. Mereka mengatakan hal seperti itu. Ya, pada saat itu mungkin mereka yakin, tapi kan mereka memaksakan keyakinan mereka. Jadi ketika sudah 1 hari, 2 hari, apinya hilang. Kenapa? Karena ya seperti itu, ya kan? Karena pada saat ada di lingkungan yang mengatakan pasti bisa ya mereka yakin. Tapi pada saat mereka sendirian ya nggak begitu yakin lagi. Tapi kalau orang meditasi cinta kasih, mereka meditasi pengen semua kebaikan yang memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mata besar kehidupan terbaik. Pikiran mereka tenang sehingga mereka nggak usah berpikir pasti bisa pasti bisa. Udah yakin sendiri, udah pasti yakin. Nggak usah dipaksakan. Keyakinan itu sama sekali nggak perlu dipaksakan. Oke, bagaimana cara kita membuktikannya? Oke, kita akan meditasi lagi 5 menit ya. Nanti saya akan arahkan Bapak Ibu ya, arahkan Bapak Ibu. Oke, meditasi dimulai Bapak Ibu. Kita pejamkan mata lagi. Meditasi dimulai. Ya, meditasi dimulai Bapak Ibu. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus keinginan itu dipertahankan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke Bapak Ibu coba pikirkan cita-citanya satu dulu ya. Satu keinginan yang Bapak Ibu ingin capai di masa depan. Tapi sembari cinta kasih ya tetap sembari cinta kasih. Sembari pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semuanya. Semua kebaikan. Ya semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Sembari Bapak Ibu mikirin cita-cita Bapak Ibu. Nah, kan apa yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, apapun yang muncul di pikiran, itu adalah gambaran cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan.
Terus inginkan dengan sungguh-sungguh. Ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sembari Bapak Ibu mikirin cita-cita Bapak Ibu untuk masa depan. Apa yang Bapak Ibu pikirkan itu pasti tercapai, ya kan? Apapun yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Semakin besar kehendak cinta kasih Bapak Ibu, semakin cita-cita Bapak Ibu semakin tercapai. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus pikirin cita-citanya, Bapak Ibu boleh memikirkan beberapa cita-cita ya. Itu semua pasti tercapai. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Nah, jadi orang yang tidak melatih cinta kasih, kapanpun mereka pejamkan mata mereka, ya bahkan mau pejamkan mata mau enggak, pikiran mereka itu penuh kegelisahan, ketakutan, ya takut. Wah nanti terjadi ini gimana? Biasa kan kalau ada melakukan kesalahan gitu ya kan, pasti mereka kebanyakan takut, ya kan, takut nanti bagaimana, ya kan, takut nanti akan terjadi ini terjadi itu, karena mereka tidak melatih cinta kasih Bapak Ibu. Tapi orang yang melatih cinta kasih tidak ada yang perlu ditakutkan dalam pikiran. Apa penyesalan? Nggak perlu. Karena semua kebaikannya semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan tentang apapun, tentang meditasi, tentang kehidupan atau tentang Dhamma, silakan ketik aja di kolom chat. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Jadi intinya Bapak Ibu, ya kan? Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta. Jadi kehidupan kita saat ini ditentukan dari apa yang kita pikirkan di masa lampau. Ya, kehidupan kita di masa depan tergantung yang kita pikirkan saat ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu pengen punya kehidupan seperti apapun itu benar-benar bisa. Caranya gimana? Meditasi cinta kasih setiap saat. Dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Terus meditasi. Ya kan? Pengen semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi terus seperti itu setiap saat, ya kan? Bahkan ketika melakukan aktivitas yang lain-lain, mau lagi ngapain, lagi bawa mobil bawa motor, lagi nyuci piring, nyuci baju, bersihin rumah, atau kerja di kantor, atau mungkin buka toko nunggu pelanggan dan segala macam, meditasi terus setiap saat, ya kan? Nah, sembari meditasi, Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita Bapak Ibu, itu pasti tercapai semua. Karena ada di dalam pikiran. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, nggak usah khawatir tentang kehidupan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang apapun, tentang Dhamma, tentang kehidupan, atau tentang meditasi, silahkan ketik aja di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, jadi coba saya baca ada pertanyaan nih kayaknya. Dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak Paulus, tolong tanya, seorang Sotapanna waktu Tumimbar lahir, lagi apakah sudah pasti kenal ajaran Buddha, terus hingga Nibbana? Absolutely. Jadi sudah pasti. Pikiran seorang Sotapanna itu apa? Sotapanna adalah makhluk suci. Jadi makhluk suci itu ada 4 tingkat. Pertama Sotapanna, kedua Sakadagami, ketiga Anagami, keempat Arahat. Makhluk suci ketika mereka mencapai kesucian, mereka tidak akan pernah lupa lagi dengan Dhamma, tidak akan. Jadi bahkan jadi gini, apa namanya, Sotapanna masih bisa terlahir di alam manusia atau dewa 7 kali. Tapi saya nggak pernah mendengar, saya tidak pernah membaca sejarah Tipitaka seorang Sotapanna pengen terlahir jadi manusia. Saya tidak pernah dengar. Sotapanna itu mereka terlahirnya di alam dewa atau alam Brahma, minimal alam dewa lah. Jadi kalau alam dewa kan kelahirannya spontan. Dia pasti ingat kelahiran lampaunya sebagai manusia telah mencapai kesucian Sotapanna. Udah pasti ingat seperti itu, ya. Ada pertanyaan lagi, Pak Paulus tolong tanya, jika tidak ingin menyakiti makhluk lain, juga tidak membenci, tapi hanya sedikit memberikan pelajaran untuk orang yang sombong tersebut, apakah boleh? Karena kalau didiamkan, maka orang tersebut
semena-mena. Gini, oke, saya akan ini. Jadi, kita itu yang paling penting kita tidak ingin menyakiti siapapun. Kita tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi kalau dalam hal kerjaan, dalam hal bisnis, karyawan melakukan kesalahan atau ada orang yang nggak jujur, kita tetap harus tegas di situ. Kita bukan mau menyakiti mereka, tapi kita harus tegas dalam hal apapun. Ya, karena itu penting. Tapi yang paling penting adalah tidak ada keinginan untuk menyakiti siapapun. Hanya tegas. Tapi nggak ada kebanyakan orang berpikir kasih mereka pelajaran lah supaya ini nggak perlu. Yang penting tegas saja. Jadi gini, kadang ya dalam hidup itu kita tidak bisa merubah orang lain. Orang lain, kalau prinsip saya hidup itu seperti apa? Orang lain lah. Biarin mereka mau melakukan apapun, itu terserah mereka. Cara saya membantu mereka adalah dengan cinta kasih. Pengen semua kebaikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tenang aja. Ketika kita sudah penuh dengan cinta kasih, ketika kita setiap saat pengen semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, kita akan tahu bagaimana cara membantu orang lain. Tapi penting satu hal ya, membantu orang lain itu tidak boleh sampai menderita. Banyak orang berpikir di luar sana rela menderita demi kebaikan orang lain. Itu sebenarnya salah. Itu bukan dhamma. Itu bukan dhamma. Jadi ketika seseorang rela menderita demi apapun, itu bukan dhamma. Itu hanyalah kemelekatan. Jadi ketika orang menderita membantu yang lain, itu sebenarnya bukan cinta kasih. Itu mungkin dia sedang mengharapkan imbalan. Imbalan itu kan mungkin penghargaan atau materi atau dikenal atau dikenang atau apalah. Dia pasti mengharapkan sesuatu. Nah, tapi kalau cinta kasih itu tulus ikhlas, tanpa mengharapkan apapun sebagai balikan ketika membantu orang lain. Hanya murni cinta kasih, menginginkan kebaikan bagi yang lain. Seperti itu. Jadi rela menderita untuk yang lain itu adalah pikirannya sangat-sangat keliru. Banyak orang itu seperti itu, salah. Pikiran mereka itu kurang oke. Rela menderita demi yang lain. Jadi jangan pernah ada pemikiran rela menderita demi yang lain. Ya, jangan pernah ada pemikiran seperti itu. Kapanpun mau membantu orang lain, pastikan tidak menderita karena membantu tersebut. Itu baru dhamma. Itu baru namanya cinta kasih kepada diri sendiri dan yang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus tolong tanya, apakah makhluk hidup lain? Apakah makhluk hidup lain, ajaran tetangga, apakah bisa mengalami nibbana? Apakah atau hanya umat Buddha saja? Jadi gini, ketika Buddha muncul di dunia, itu adalah gerbang untuk menuju pembebasan. Ya, jadi ketika Buddha memutuskan untuk menyebarkan dhamma ke seluruh dunia, Buddha mengatakan terbukalah gerbang menuju pembebasan. Ya kan? Pada saat itu hanya mereka yang punya keyakinan pada Buddha, Dhamma dan Sangha ya yang bisa merealisasi nibbana. Kenapa? Karena gini, untuk mencapai nibbana perlu seorang guru yang telah mencapai nibbana. Ya kan? Yaitu Sang Buddha. Ya, Sang Buddha. Kalau seseorang belum mencapai nibbana, kalau misalnya nggak ada Buddha, siapa yang mengajarkan jalan untuk mencapai nibbana? Nggak ada. Tapi di masa tidak ada ajaran Buddha, ada orang-orang yang bisa mencapai nibbana dengan usaha mereka sendiri. Itu disebut Pacika Buddha. Ya, Pacika Buddha. Ya, jadi apakah Pacika Buddha ini pengikut Buddha? Bukan. Pacika Buddha mereka mencapai pencerahan dengan usaha mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa mengajarkan cara mencapai pencerahan kepada yang lain. Ya, mereka bukan pengikut Buddha. Mereka mencapai nibbana dengan usaha mereka sendiri. Tapi ya kan? Tapi mereka mencapai pencerahan itu karena mereka menembus dhamma juga. Apakah dhamma yang sama seperti dhamma yang dirasakan oleh para Buddha dan para sawaka Buddha? Gini, nibbananya sama. Tapi gini, kualitas dhammanya berbeda. Kualitas dhamma yang ada di batin Buddha dan Paceka Buddha berbeda. Pernah ditulis di dalam komentari seperti ini. Apabila ada Paceka Buddha, ya kan, duduk sebelahan sama Paceka Buddha, lutut ketemu lutut, lalu mereka duduk memenuhi 1 jambu dipa, ya kan? Jadi ada 1 jambu dipa itu hampir sebesar setengahnya dunia lah. Semua Paceka Buddha ini duduk memenuhi 1 jambu dipa. Itu belum 1/256 daripada kualitas Buddha. Belum 1/256 dari kualitas Buddha. Kenapa? Karena Buddha selain mencapai pencerahan atas usahanya sendiri, Buddha juga mampu membantu yang lain mencapai pencerahan. Sedangkan Paceka Buddha hanya mencapai pencerahan atas usahanya sendiri, tapi tidak mampu mengajarkan kepada yang lain untuk mencapai pencerahan. Seperti itu. Tapi apakah dhamma untuk membawa kenibbananya sama? Sama. Ya, cuman Paceka Buddha ini tidak bisa mengajarkan yang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan juga dari sahabat Dhamma Edi Junaidi. Pak Paulus, apakah niat pingin itu sama dengan memberikan atau melimpahkan? Jadi gini, ya
Jadi saya pakai kata ingin itu supaya lebih mudah. Kadang kalau orang bertanya, kehendak itu apa? Kalau saya jelaskan, kehendak, kadang mereka bingung. Kalau cuma ingin kan, oh sebenarnya itu kehendak sama, ya. Seperti itu. Ingin semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari sahabat dengan Soehertan. Saat malam Pak Paulus, menyambung saran Pak Paulus sebaiknya kita berdana ke sangga setiap hari. Apakah boleh terputus satu kali kalau kita berdana juga ke wihara? Cuman bukan sangga dana. Justru berdana untuk pembangunan wihara itu lebih besar daripada sangga dana. Tapi pastikan dulu ya, wihara ini adalah untuk para sangga untuk tinggal. Ya, tapi gini, kalau saya pribadi, bagaimana saya melakukannya? Saya bagi dua, dananya saya bagi dua. Sebagian untuk sangga dana, sebagian untuk pembangunan wihara, seperti itu. Jadi lebih baik dilakukan setiap hari, tapi dibagi dua aja, dibagi dua. Supaya apa? Ketika kita pelimpahan jasa, itu makhluk-makhluk itu bisa mendapatkan semua kebutuhan mereka, termasuk tempat tinggal. Karena kalau kita berdana wihara, itu adalah tempat tinggal. Jadi ketika kita limpahkan, itu para makhluk halus, para dewa bisa mendapatkan istana yang lebih megah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat dhamma kita. Pak Paulus, apakah setelah membaca Paritapatana harus dibarengi dengan meditasi? Oh iya, harus. Jadi gini, misalnya contoh, lagi baca Patana. Itu peceo, aramana peceo, adipati peceo. Di dalam batin, ketika baca Parita itu, yakinkan semoga semua kebaikan saya dan pembacaan Parita ini adalah untuk agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi misalnya contoh baca, itu peceo, hetu sampai yuta kanang demanang. Jadi dalam hati itu ada keinginan semua kebaikannya, semuanya termasuk kebajikan Parita ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Dan apa akibatnya? Bapak Ibu akan dijaga dan dilindungi oleh para dewa setiap saat ya dalam kehidupan seperti itu. Bapak Ibu akan dijaga terus oleh dewa dan efek sampingnya adalah apapun cita-cita Bapak Ibu akan terpenuhi dengan segera. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat dhamma kita. Malam Pak Paulus, 4 bulan lalu saya kehilangan kakak saya yang sangat dekat dengan saya karena penyakit. Sejak itu saya agak drop secara spiritual. Kadang ada kemarahan dengan kehidupan ini. Apakah nasihat untuk Pak Paulus? Jadi gini, kalau misalnya kehilangan orang yang dicintai, itu jangan bersedih, nggak perlu. Sama sekali nggak perlu. Caranya gimana? Caranya adalah meditasi dulu, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Terus rajin sanggadana sama danang wihara. Habis itu pelimpahan jasa untuk almarhum dan semua makhluk. Semua makhluk halus, semua dewa, semua makhluk lah di seluruh alam semesta. Pengen semua makhluk termasuk almarhum mendapatkan kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik lagi dan lagi. Nanti kalau almarhum itu mungkin lahir di sekitar, Bapak Ibu akan bisa merasakan mereka ada di sana. Ya, tapi nggak akan selalu di sana karena mereka punya kesibukannya juga. Seperti itu, nggak usah bersedih. Bahkan di kehidupan berikutnya pun masih bisa bertemu, masih bisa berlatih dhamma sama-sama. Seperti itu. Jadi nggak perlu ada kemarahan. Terus praktekkan cinta kasih ini, pelimpahan jasa untuk almarhum supaya dia mendapatkan banyak kebaikan di kehidupan yang baru. Ya, ada pertanyaan. Pak Paulus, kalau sudah bersanggadana, apakah cukup dengan baca Paritapatana dan meditasi saja? Jadi gini, urutannya seperti ini ya. Baca Parita dulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Habis itu baca perlindungan, habis itu baca sila, habis itu undang para dewa, habis itu baca Parita, terserah mau Parita apa. Patana itu yang terbaik sih. Boleh Metta Sutta, boleh Manggala Sutta, atau Patana. Habis itu dana sangga dana. Jadi 2 kali dana ya, sangga dana sama dana untuk pembangunan wihara. Habis itu pelimpahan jasa sambil meditasi sambil pelimpahan jasa. Jadi pengen semua kebajikan ini, Parita, berdana dan semua bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Maka para dewa akan semakin senang sama Bapak Ibu, mereka akan semakin menjaga Bapak Ibu, mereka akan semakin membantu Bapak Ibu mencapai semua yang Bapak Ibu cita-citakan. Seperti itu. Ya, izin minum dulu ya Bapak Ibu. Jadi dalam hidup nggak usah ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Jadi gini, kalau bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut, saran saya adalah seperti ini. Kalau misalnya ada dari Bapak Ibu, saya rasa sih kalau udah sering ikut meditasi ya, hidupnya itu hampir nggak ada masalah, hampir nggak ada. Tapi ini adalah saran untuk mereka yang baru ikut, baru mempraktekkan cinta kasih, ya kan? Kadang hidup masih ada masalah, kadang hidup masih ini, mungkin awal-awal masih ada ya. Nah,
Jadi caranya gimana? Meditasi kuat-kuat. Bapak Ibu, meditasi kuat-kuat 10-15 menit. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik lagi dan lagi, sampai pikiran Bapak Ibu itu fresh, tidak ada beban di hati, tidak ada kebencian, tidak ada kekhawatiran, mungkin sedikit lah, bukan sama sekali nggak ada. Kalau sama sekali nggak ada itu cuma arahat doang. Ya, hampir tidak ada kekhawatiran, hampir tidak ada beban, hampir tidak ada rasa kesal, seperti itu. Ya, nah, jadi meditasi terus sampai batinnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi, ntar ya. Oh, dari sahabat Damas, Siska Jaja. Saat malam Pak Paulus, bagaimana tanggapan Pak Paulus mengenai orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, termasuk alam dewa, dan orang tersebut juga bisa meramal mengenai masa depan? Kalau untuk meramal masa depan, nggak banyak yang bisa. Jadi kalau dia ngomong meramal masa depan, terus terang, saya nggak percaya. Selain Buddha, selain Arahat, ya kan, selain orang-orang yang punya kemampuan batin tinggi, saya tidak percaya siapapun mereka meramal apapun untuk masa depan. Bahkan dewa pun nggak bisa, ya kan? Tapi kalau untuk berkomunikasi sama makhluk halus, sama alam dewa itu banyak yang bisa. Nggak usah latih cinta kasih juga banyak yang bisa. Tapi ini nggak penting lah sebenarnya. Gini, gini, orang yang punya kemampuan ini sebenarnya kalau dia nggak mengenal cinta kasih, banyak beban di hidup mereka. Kenapa? Mereka akan didatengin terus oleh makhluk halus, minta bantuan ini dan itu segala macam, ya kan? Dewa pun belum gini, orang yang tidak melatih cinta kasih sekalipun bisa berkomunikasi, dewa pun nggak ada niat kali berkomunikasi dengan orang itu. Buat apa? Apa gunanya? Apa tujuan dewa itu mau berkomunikasi? Tapi orang-orang yang penuh cinta kasih, pengen semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di alam semesta, kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik lagi dan lagi, mereka ya bisa berkomunikasi dengan para dewa. Dan kalau makhluk halus buat apa komunikasi, nggak ada guna, mendingan pelimpahan jasa aja terus-terusan sampai mereka jadi dewa, ya kan? Terus ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Irahadi. Pak Paulus, parita apa yang menyebabkan 500 kelelawar bisa mencapai nibbana setelah lahir menjadi manusia? Terus terang nggak diceritakan parita apa. Oh, ada Abhidhamma, ya kan? Jadi dua Bante tersebut sedang berdiskusi tentang Abhidhamma. Ya, termasuk kalau ngomong Abhidhamma udah pasti Abhidhamma kan ada 7 kitab, ya kan? Saya lupa apa aja, tapi kitab 7 adalah Patana. Kitab yang paling tinggi adalah Patana, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar Patana, Bapak Ibu sering baca Patana, tapi baca Patananya dengan cinta kasih ya. Jadi pembacaan Patana ini adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan besar kehidupan terbaik lagi dan lagi, maka ya udah pasti terakhir di alam bahagia terus dan mencapai nibbana suatu hari. Oh, ada pertanyaan dari sahabat Dhamma Angga, ya. Bagaimana cara dana yang baik? Dana yang baik adalah dilakukan jadi gini. Sebelum berdana, kalau bisa ya kan meditasi cinta kasih dulu. Tapi kalau ada waktu lebih panjang, baca parita dulu. Minimal metasuta, ya. Baca undang dewa. Jadi gini, baca namo tassa, 3 perlindungan, 5 sila, ya. Habis itu undang para dewa, habis itu baca metasuta, habis itu berdana. Ya, habis berdana meditasi 10-15 menit. Semoga semua kebajikan ini dan seluruh tabungan kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik. 15 menit, 20 menit, terus seperti itu lagi dan lagi. Terus habis itu selesai baca etawata. Etawata ambe sambatang punya sampadang, sabe dewa, sabe buta, sabe satanumo dan tu, sabah sembati sidia. Itu kan buku parita ada. Nih, kalau Bapak Ibu pengen buku parita, chat aja admin Lokutra Dhamma, nanti akan dikirim buku parita. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mari kita meditasi sekali lagi. Jadi, Bapak Ibu mungkin punya cita-cita, ya kan? Nggak apa-apa, jujur aja sama diri Bapak Ibu. Jangan merasa, aduh saya emang nggak pantas untuk mendapatkan ini. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak melatih cinta kasih. Karena mereka tidak punya kebajikan. Jadi kapanpun mereka mikirin cita-cita mereka, mereka merasa diri mereka tidak pantas. Ya, nah Bapak Ibu pantas mendapatkan semua cita-cita Bapak Ibu karena Bapak Ibu melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh. Maka daripada itu, cita-cita apapun pantas. Bahkan kalau mungkin ada cita-cita lain, pengen punya kemampuan batin tinggi, pengen punya mata batin, silahkan. Pengen berkomunikasi dengan para dewa, pengen berkomunikasi dengan makhluk halus, ya nggak ada guna sih sebenarnya berkomunikasi dengan makhluk halus buat apa. Makhluk halus itu terus terang, mereka itu seperti hewan. Mereka itu cara berpikir mereka itu sangat rendah. Tapi kalau mereka dikasih pelimpahan jasa, mereka bisa senang, mereka bisa terlahir dalam dewa.
Jadi buat apa berkomunikasi dengan makhluk halus, ya? Kalau berkomunikasi dengan dewa bolehlah, ya, nggak salah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya kemampuan batin atau apapun lah, cita-cita Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pilih dulu dah 1 2 cita-cita sebelum kita mulai meditasi. Kita akan meditasi kuat-kuat supaya cita-cita tercapai, ya. Tapi selama Bapak Ibu lagi mikirin cita-cita, ada pertanyaan dari salah satu sahabat damang kita. Pak Paulus, saya malah berdana sangga dulu, terus langsung baca patana. Salah ya, Pak? Nggak salah sih. Nggak salah sebenarnya. Cuman kan gini, kalau Bapak Ibu baca parita, terus ada niat untuk berdana. Jadi gini, Bapak Ibu udah senang duluan sebelum berdana. Ya kan? Bapak Ibu udah senang duluan sebelum berdana. Tapi boleh juga berdana dulu, tapi lebih bagus sih baca parita dulu. Baca parita. Kenapa? Karena gini, kan di sekitar kita banyak makhluk. Jadi kita buat hati mereka tenang dulu. Jadi kita baca parita supaya mereka senang, tenang, bahagia. Habis itu ketika kita berdana, ya kan, kita limpahan jasa untuk mereka, mereka jauh-jauh lebih senang. Tapi kalau begini pun nggak salah sebenarnya, nggak salah, ya, terus terang nggak salah. Nggak masalah juga, terserah Bapak Ibu. Tapi yang terbaik adalah kalau ada waktu, ya kan, baca parita dulu, ya kan, apapun paritanya boleh. Habis itu sanggadana, habis itu pelimpahan jasa. Nah seperti itu. Tapi gini Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu nih saran dari saya ya, Bapak Ibu ingin memiliki banyak penjaga dewa, ya kan? Pasti Bapak Ibu pengen kan punya banyak dewa penjaga, pengen nggak? Ya mungkin Bapak Ibu jawab aja di hati. Pengen nggak Bapak Ibu punya banyak dewa penjaga? Caranya gimana kalau Bapak Ibu pengen banyak dewa penjaga? Jadi sekarang di zaman ini kita diuntungkan oleh satu hal. Kita bisa berdana sangga kapanpun dimanapun. Ya kan? Kalau di zaman Buddha dulu kan harus ada 4 biku sangga di depan kita, ya kan? Baru kita bisa berdana. Ya kan seperti itu. Ya kan? Malah kalau mau berdana makanan cuma bisa pagi atau siang. Tapi kalau sekarang kita bisa berdana kapanpun Bapak Ibu, dimanapun, ya kan? Bapak Ibu sangga dana aja transfer gitu ke wihara atau ke sangga dana atau ke pembangunan wihara. Habis itu Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu lagi di suatu tempat, Bapak Ibu pelimpahan jasa. Kalau bisa pelimpahan jasanya gini caranya. Bapak Ibu meditasi terus, meditasi kuat-kuat, sambil baca parita kalau bisa. Kalau paritanya nggak hafal, begini aja. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami, sambil berdana. Terus habis itu sambil meditasi. Pengen semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Lalu Bapak Ibu memperluas pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa merasakan banyak makhluk di sekitar. Bapak Ibu kalau bisa jangan berhenti meditasi cinta kasih, jangan berhenti pelimpahan jasa sebelum mereka puas. Terus, ya memang sih, tapi kalau memang udah harus jalan dari tempat itu, ya udahlah. Ya nggak begini caranya. Oke, izinkan para dewa itu, para makhluk halus itu ikutin Bapak Ibu terus, Bapak Ibu terus pelimpahan jasa. Terus sampai puas. Caranya gimana Bapak Ibu tahu kalau mereka sudah puas mendapat pelimpahan jasa? Caranya gini. Oke, saya akan kasih tahu sedikit. Jadi kalau di rumah sih beda, terus terang beda. Kenapa? Karena bagi orang yang penuh cinta kasih, rumah mereka itu sudah sangat atmosfernya sudah sangat positif. Kebanyakan dewa, tidak ada makhluk halus. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu pengen berdana, di rumah boleh, tapi mereka sudah terlalu sering dapat pelimpahan jasa para dewa di rumah. Ya, jadi kalau kalau saya pribadi, saya lebih senang dana itu pergi ke suatu tempat. Ya kan, misalnya contoh lagi makan di restoran atau lagi pergi ke mall, lagi jalan-jalan atau lagi kemanapun gitu, saya akan menyediakan waktu 10-15 menit berdana, yang berdana habis itu pelimpahan jasa. Jadi saya akan terus pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, semua makhluk di sekitar mendapat pelimpahan jasa, terus seperti itu. Maka Bapak Ibu akan diikuti oleh banyak dewa seperti itu. Seperti itu. Bapak Ibu akan diikuti banyak dewa. Dan Bapak Ibu izinkan, oke, para dewa kalau mau tinggal di rumah boleh silakan, ya kan, boleh mau tinggal di rumah Bapak Ibu silakan. Seperti itu. Di rumah pelimpahan jasa boleh nggak? Boleh sehari minimal sekali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali sambil baca parita. Tapi kalau Bapak Ibu udah sering meditasi cinta kasih, sebenarnya di rumah itu udah para dewanya itu udah puas pada pelimpahan jasa. Jadi kalau Bapak Ibu maintain aja, jaga meditasi terus, cinta kasih terus, maka para dewa akan dapat kebajikan terus seperti itu. Jadi caranya Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke restoran atau misalnya contoh pergi antar anak sekolah atau apa kemanapun, tempat les, tempat makan, beli apa, mall segala macam. Kalau bisa Bapak Ibu di tempat itu dana dulu, nggak usah banyak, 10.000 juga boleh, ya kan, 10.000 atau
Ya minimal transfer kan 10.000, 10.000, terus habis itu pelimpahan jasa kuat-kuat, pengen semua kebaikan ini, dana ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi, terus sampai mereka puas. Kenapa? Karena mereka butuh waktu, Bapak Ibu. Mereka jadi gini, makhluk halus itu ketika mereka senang, mereka sudah dapat jasa kebajikan itu. Tapi belum, kan gini, makhluk halus kan pikiran mereka ribet lah. Manusia yang di atas makhluk halus aja banyak yang ribet pikiran mereka. Jadi ketika mereka bergembira, mereka belum tentu bisa mengontrol pikiran mereka. Mereka butuh waktu 5-10 menit untuk kontrol pikiran mereka, mendapat pelimpahan jasa secara penuh dan terakhir di alam dewa. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi pergi kemanapun, jangan sia-siakan kesempatan ini. Terus terang, kemanapun saya pergi, saya hampir tidak pernah melewatkan satupun. Ini mungkin kadang-kadang pernah lah lupa, kadang-kadang pernah lupa. Tapi saya akan usahakan setiap kali, misalnya saya pergi dari rumah ke pasar atau kemana, ya kan mau beli buah atau apa, saya akan diam dulu, berdana, habis itu pelimpahan jasa kuat-kuat 5 menit 10 menit. Nah, terus saya pindah lagi ke tempat lain. Saya berdana lagi, saya pelimpahan jasa lagi, saya pindah lagi ke tempat lain, saya berdana lagi, pelimpahan jasa lagi. Seperti itu. Sebentar. Admin kok penampakan ini ya jadi gini. Maksudnya zoom-nya tolong diatur ya seperti tadi ya. Oke, coba. Ada pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu mereka puas, Pak? Jadi gini, ketika Bapak Ibu pelimpahan jasa terus, ya kan? Jadi gini, oke lah saya kasih tahu aja sedikit. Jadi sebenarnya kemanapun kita pergi, di situ ada energi. Kemanapun kita pergi, di situ ada energi. Jadi ketika Bapak Ibu siap melakukan pelimpahan jasa, Bapak Ibu akan menyerap sedikit energi buruk mereka, sedikit. Tapi ini nggak jelek, terus terang nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu akan menyerap sedikit energi buruk mereka, tapi mereka akan mendapatkan energi baik Bapak Ibu. Terus cinta kasih sampai Bapak Ibu merasa energi buruk ini menghilang berkurang drastis sampai hampir tidak ada, itu berarti artinya mereka sudah puas. Seperti itu. Energi buruk itu munculnya dari mana? Dari pikiran mereka terus terang. Ya namanya makhluk halus pasti pikirannya ribet lah. Kita nggak bisa salahin mereka juga sih. Yang penting kan kita bantu mereka lah. Seperti itu. Ya, admin, ntar ya. Oh, sebentar admin laptopnya lagi mati. Oke, Bapak Ibu kalau mau bertanya tentang apapun, tentang dhamma, tentang kehidupan, tentang meditasi, silakan chat aja ya. Oke, Bapak Ibu sahabat dhamma, mari sama-sama kita meditasi lagi kuat-kuat. Bapak Ibu harus tahu gini, Bapak Ibu coba bayangkan, ada satu makhluk, mereka mendapatkan kebahagiaan yang terbesar. Ada satu makhluk, makhluk ini mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik berkat Bapak Ibu. Coba mantep nggak? Jadi apalagi semua makhluk di seluruh alam semesta, tak terhitung makhluk Bapak Ibu, ya kan? Itu sangat-sangat bagus, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada orang mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, bagus nggak? Bagus kan? Bagus sekali. Mereka akhirnya mendapat kebahagiaan yang terbesar, mereka mendapat kehidupan terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu harus pengen semua makhluk di alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik demi manfaat banyak makhluk. Oke, Bapak Ibu, kita akan meditasi sungguh-sungguh. Oke, Bapak Ibu udah tentukan cita-cita, kita meditasi sama-sama. Meditasi dimulai. Ya, Bapak Ibu, inginkanlah sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sambil Bapak Ibu mikirin cita-cita Bapak Ibu ke depannya. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun itu, ya, Bapak Ibu harus merasa pantas akan cita-cita Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pengen banget. Pokoknya Bapak Ibu harus berusaha sekuat mungkin, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Karena sangat penting bagi banyak makhluk. Sangat penting untuk mereka mendapatkan kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Untuk kita juga pastinya. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus sambil Bapak Ibu mikirin cita-cita Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu terus cinta kasih.
Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh. Pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar. Bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar. Dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar. Bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan yang terbesar. Dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup meditasinya. Ya. Ya, oke Bapak Ibu sahabat Dhamma. Bentar ya. Jadi, setiap hari dalam hidup begini aja. Oke, saya akan bahas. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bekerja atau berdagang atau yang masih sekolah, yang masih kuliah dan segala macam. Bagaimana cara untuk menjalani kehidupan? Jadi gini, Bapak Ibu usahakan setiap kali bangun pagi 15 menit meditasi sungguh-sungguh. Jadi kenapa? Karena pikiran apapun yang muncul di pagi hari, ya kan itu sangat menentukan hari tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu cinta, kasih terus lagi dan lagi, pikiran Bapak Ibu positif, Bapak Ibu akan menjalani hari Bapak Ibu dengan sangat-sangat positif. Terus kalau Bapak Ibu bekerja, berdagang, ya kan, Bapak Ibu pengen rezeki, caranya gimana? Di tempat usaha Bapak Ibu atau di kantor Bapak Ibu, sering-seringlah baca parita, atau misalnya Bapak Ibu yang buka usaha gitu ya, sering-sering baca parita, terus berdana, habis itu cinta kasih kuat-kuat selama tidak ada pelanggan, cinta kasih terus lagi dan lagi, atau Bapak Ibu bekerja atau apapun lah, pasti masa depan Bapak Ibu cerah. Karena apa? Semakin sering Bapak Ibu meditasi, semakin banyak dewa yang membantu Bapak Ibu. Ya kan? Semakin banyak dewa yang membantu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya orang yang melatih cinta kasih, yang menginginkan semua kebaikan dan memberikan semua makhluk bahagia dan bentuk kehidupan terbaik, mereka tidak akan hidup susah. Mungkin hari pertama masih ada ini, belum tuntas, ya kan? Masih ada masalah sedikit-sedikit. 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu, kehidupan Bapak Ibu akan lancar ke depannya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pengen sharing kepada yang lain, pengen sharing cinta kasih ini kepada yang lain, ya kan? Bagaimana sih caranya? Oke, saya akan kasih tahu beberapa cara. Jadi yang paling penting adalah kita harus ramah pada semua orang, ya. Kita harus ramah pada siapapun, ya. Kita harus ramah, tapi tetap harus ingat tidak boleh rela menderita dengan siapapun. Kalau ada orang jutek gini dan segala macam, tidak meladeni dan tidak menghargai kita, ya udah kita ramah sebisa cara. Kita ramah sebisanya aja, seadanya aja supaya apa? Kalau dia merendahkan orang yang punya cinta kasih itu kamu buruknya sangat besar. Jadi kita jadi Bapak Ibu akan tahu, ya kan? Yang penting Bapak Ibu cinta kasih terus. Nanti Bapak Ibu akan tahu apa yang harus dilakukan, ketemu orang ini apa yang harus dilakukan, ketemu orang ini apa yang harus dilakukan. Dan kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk memotivasi dia melatih cinta kasih, lakukan sampai ke tahap ini. Ya kan? Bagi Bapak Ibu yang udah sering ikut kan tahap 1 2 3 4 5 6 terus habis itu tahap terakhir. Sharing kepada mereka sampai mereka tahap terakhir ini. Inginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Tapi kalau Bapak Ibu bingung bagaimana caranya, gini aja. Semoga saya bisa semakin memotivasi semakin banyak orang melatih cinta kasih. Terus Bapak Ibu meditasi kuat-kuat, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, sambil beraspirasi. Semoga saya tahu cara yang tepat untuk memotivasi sebanyak mungkin orang melatih cinta kasih lagi dan lagi. Semoga saya bisa membantu banyak orang untuk bisa melatih cinta kasih. Nah, seperti itu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu punya anak gitu ya, punya anak atau punya cucu, ajarkan mereka juga tentang cinta kasih ini karena penting sekali untuk masa depan mereka. Ya, terus terang kalau dari kecil saya tahu tentang hal ini, wah bahagia sekali. Tapi nggak apa-apa sih, saya nggak pernah menganggap itu telat. Ya, jadi Bapak Ibu siapapun usahakan pokoknya kondisikan mereka siapapun itu
keluarga, kerabat, teman, sahabat, atau siapapun untuk melatih meditasi cinta kasih ini. Saya yakin suatu hari di masa depan akan ada banyak sekali rumah cinta kasih di mana-mana. Ya kan? Itu karena itu adalah salah satu cita-cita luhur saya. Saya pengen ada banyak rumah cinta kasih. Rumah cinta kasih itu maksudnya apa? Suatu tempat, kayak misalnya contoh tempat. Jadi ada pembimbing cinta kasihnya, ada orang-orang meditasi, orang-orang datang meditasi. Kalau sebenarnya kalau metodenya tepat, orang bisa sharing ini, satu hari juga orang pasti paham. Misalnya contoh pesertanya ada 50 atau 100, ya kan? Mereka di-sharing sekaligus, sekitar 90% pasti paham. Sisanya 10% ya kan gini Bapak Ibu. Kadang gini, di dunia ini manusia ya, semua yang terakhir jadi manusia pasti ada karma baik. Tapi ada sebagian kecil daripada mereka, manusia-manusia ini, pernah melakukan karma buruk yang sangat besar di kehidupan lampau. Salah satunya seperti membunuh makhluk suci, atau melukai Buddha, atau memecah belah sangga, atau menodai bikuni arhanta, atau segala macam. Sehingga mereka akan terblok dari cinta kasih ini selamanya. Jadi kita tidak akan bisa merubah hidup mereka. Jadi yang kita bantu itu, ya nggak apa-apa, kita kan nggak tahu siapa aja itu. Kita sharing aja terus kepada sebanyak mungkin orang, tapi Bapak Ibu harus tahu, tetap akan ada orang-orang yang tidak ada orang yang sama sekali tidak menginginkan sharing cinta kasih, ada. Jadi beda. Jadi di dunia ini banyak sekali pikiran orang Bapak Ibu, beragam-ragam. Jadi saya akan kasih tahu sedikit. Jadi kalau misalnya di masa lalu seseorang membunuh makhluk suci, itu karma buruknya sangat besar. Kenapa? Karena makhluk suci ini bisa memberikan bekal dhamma kepada banyak orang. Lalu orang ini membunuh makhluk suci itu, sehingga dia akan terblok dari cinta kasih universal ini selamanya. Dia akan terblok selama-lamanya. Di kelahiran kapanpun, ratusan ribu kelahiran, jutaan kelahiran akan terblok selama-lamanya. Kenapa? Gini, terus terang ya, kalau bahkan kita mendengar, kalau misalnya kita mendengar, wah ada seorang sotapana di suatu tempat, kita pasti pengen ketemu orang itu. Wah ada seorang sakadagami di suatu tempat, kita pasti wah respect, ya kan, wah hebat, ya kan, orang ini punya moral gini-gini. Nah, berapa buruk orang yang main membunuh orang-orang seperti ini? Berapa buruk pikiran mereka? Berapa egois besar ya orang-orang seperti ini? Bahkan seperti Dewa Data sekalipun. Misalnya Dewa Data, dia menjadi biku, lalu dia melatih kesaktian, dia bisa kesaktian, dia bisa terbang, dia bisa baca pikiran orang. Tapi apa? Coba bayangkan, dia berencana membunuh seorang Buddha maha sempurna, ya kan? Mendorong batu. Orang seperti ini adalah orang yang paling egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tidak peduli dengan apapun di luar diri mereka. Ada, terus terang tetap akan ada orang-orang seperti ini di dunia, ya kan? Nah, mereka tidak peduli apapun selain diri mereka. Jadi ya udahlah, skip aja. Orang-orang seperti mereka skip. Pasti ada, ya kan? Misalnya lewatin aja. Terus sharing kepada orang-orang yang memang niat cinta kasih tulus, pengen semua kebaikannya, memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Lagi dan lagi, terus seperti itu. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ya kalau kadang-kadang saya udah melatih cinta kasih ini beberapa tahun. Jadi kadang saya jarang lihat orang itu hidupnya suram banget. Saya jarang lihat. Kadang-kadang ada lihat sih. Jadi kadang-kadang saya dengar cerita, oh orang ini kayak gini-gini, hidupnya suram banget, gini segala macam gini-gini. Nah, kalau orang-orang seperti ini tahu tentang cinta kasih, mereka hidupnya akan berubah total. Terus terang, mereka hidupnya akan benar-benar berubah. Mereka pikirannya jadi baik, secara materi mereka akan makmur, mereka akan sehat, mereka akan keluarga harmonis, kehidupan mereka jauh lebih baik, seperti itu. Ada pertanyaan coba? Ada pertanyaan ya. Pak Paulus, bila saya memutus hubungan dengan seseorang yang toksik, merongrong saya, merendahkan saya, blok nomor dia, itu tidak berarti saya adalah orang jahat ya. Saya hanya tidak ingin bila berhubungan dengan orang seperti itu. Akan membuat saya, ya nggak apa-apa. Buddha pun mengajarkan, Buddha memberikan saran, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Ya, kenapa? Pernah ada cerita di zaman dulu pada saat Buddha masih seorang bodhisatta. Ada raja ini punya gajah, ya kan? Mungkin tadi PDF-nya udah disebar sih, ya nggak tahu Bapak Ibu sudah baca apa belum. Jadi raja ini punya gajah ini bajik. Tapi di samping kandang gajah itu ada beberapa pencuri ngobrol tentang kejahatan. Nanti curinya begini, nanti rampoknya begini, gini. Setelah beberapa hari gajah itu mendengar, ya gajah itu menjadi liar. Orang kalau deketin gajah itu langsung dibanting, dibunuh. Orang begitu dengerin gajah itu dibanting, dibunuh. Ya, nah akhirnya Bodhisattva tahu penyebab gajah itu menjadi bandel itu apa? Karena dia mendengarkan percakapan dari para pencuri. Akhirnya raja pun mengusir para pencuri itu. Lalu Bodhisattva menyarankan raja untuk orang-orang bijak, undang orang-orang bijak untuk datang ke kandang gajah itu, untuk di sekitar kandang gajah ini berdiskusi hal-hal yang bijaksana. Nah, setelah beberapa hari mendengar, gajah itu pun menjadi kalem lagi, menjadi bajik lagi seperti itu. Nah, kalau yang belum terima, cek aja di Instagram Lokutara Dhamma, ya. Ada kok Instagram
Loku Taradama. Nanti juga ada, ya kan? Ada banyak PDF komiknya di situ, ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, terus sharing cinta kasih ini kepada sebanyak mungkin orang. Kalau Bapak Ibu bingung bagaimana caranya, caranya adalah terus sambil meditasi, terus inginkan semoga saya bisa memotivasi banyak orang, mendorong banyak orang untuk melatih cinta kasih. Cinta kasih yang ini ya Bapak Ibu ya, ingin semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Nah, kalau menurut analisa saya, semua orang yang belum terblok, maksudnya itu terblok itu apa? Mungkin di kehidupan lampaunya dia pernah membunuh makhluk suci, atau melukai tubuh jasmani Buddha, atau atau memecah belah sangga. Mereka itu punya kesempatan besar. Kalau mereka belum terblok ya, mereka itu begitu misalnya dengar ya tentang hal cinta kasih ini. Apalagi kalau misalnya mereka tahu dengan cinta kasih bisa mendapatkan aspirasi luhur, kehidupan menjadi lebih baik, mereka pasti akan melakukannya. Ya, kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang butuh waktu. Tapi yang terblok ini ya udahlah biarkan saja. Yang terblok itu ciri-ciri orangnya seperti apa? Nih akan saya ceritakan sedikit. Jadi coba bayangkan Dewa Data. Dia masuk persamuan biku dikarenakan Buddha. Ya kan? Dikarenakan Buddha memberikan izin. Dia mencapai jana, kesaktian itu dikarenakan Buddha. Ya kan? Tapi dia benci sama Buddha. Dia apa? Dia pengen membunuh Buddha. Kalau kita ketemu Buddha, apapun pasti kita kasih lah. Bahkan nyawa pun kita kasih kepada Buddha kalau bisa. Apapun, makanan, tempat tinggal kita akan berikan kepada seorang Buddha. Karena Buddha itu maha sempurna. Siapa orang yang tidak ingin memberikan segalanya kepada Buddha? Tapi Dewa Data dengan pikiran yang begitu picik, pengen berencana membunuh Buddha dan menggantikan posisi Buddha untuk memimpin sangga. Coba ada orang seperti ini ya, orang seperti ini mau dilatih seperti apapun nggak akan bisa. Ya, biarin aja. Ya, jadi orang-orang seperti mereka. Tapi memang Dewa Data akan menjadi PCK Buddha 100.000 siklus dunia yang akan datang. Karena Dewa Data sebelum ditelan bumi, dia memberikan penghormatan kepada Buddha sebelum ditelan bumi. Ya, jadi dia akan menjadi PCK Buddha 100.000 siklus dunia dari sekarang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa motivasi terus sebanyak mungkin orang untuk melatih cinta kasih. Kalau bisa Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, semoga saya bisa sepanjang hidup saya bisa mendorong sebanyak mungkin orang untuk melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikan ini bisa, semua kebaikan mereka bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari sahabat Dhamma Ana. Energi cinta kasih adalah universal, tidak terbatas ruang dan waktu, tak terbatas pada pengkontak-kontakan manusia dan berlaku untuk semua makhluk. Mari kita saling mendoakan kebahagiaan semua umat manusia dalam kebenaran. Quote saya ternyata banyak dikopas teman-teman saya non-Buddhis. Apakah kalimat ini benar, Pak Paulus? Ya nggak masalah. Selama cinta kasih memberikan kebaikan pada orang, itu nggak masalah, ya kan? Seperti itu. Bagus. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Dhamma Mailan. Pak Paulus, gimana ya saya harus bersikap sama orang yang sering minta bantuan saya? Padahal saya udah sering bantu. Kalau sekali dua kali saya nggak mau bantuin, apa saya salah ya? Karena saya takut malah dimanfaatin. Nah, nih akan saya sekali lagi akan saya ulangkan. Saya akan ulang ini terus. Saya akan ulang ini terus. Sering-sering akan saya ulang. Kenapa? Karena ini penting. Karena gini, Bapak Ibu kan penuh cinta kasih. Bapak Ibu ingin membantu banyak makhluk, pengen kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tapi ini satu hal, bantu seberapa banyak pun nggak masalah. Mau 1 kali, 2 kali, 100 kali. Tapi yang paling penting adalah jangan rela menderita. Kapanpun bantuan itu membuat diri kita menderita, jangan lakukan. Jangan lakukan. Ya udah biarin aja. Kalau dia benci gimana? Ya itu kan pikiran dia. Kita bisa apa? Ya kan? Jadi supaya nggak dimanfaatin orang lain itu caranya gimana? Bantu siapapun, tapi jangan pernah rela menderita demi siapapun. Itu aja. Kalau Bapak Ibu paham kalimat ini, jangan rela menderita demi siapapun. Bapak Ibu tidak akan pernah dimanfaatkan oleh siapapun. Tidak akan pernah. Ya, Bapak Ibu akan tahu batasan. Ya, bantu orang itu sebanyak apa supaya nggak dimanfaatin itu sebanyak. Kuncinya satu doang. Jangan pernah rela menderita demi siapapun. Itu aja. Ya, jangan pernah rela menderita demi siapapun. Termasuk orang tua. Karena nggak semua orang tua itu bijaksana juga Bapak Ibu. Berbakti pada orang tua itu adalah wajib. Itu adalah harga mati terus terang. Itu adalah harga mati. Tapi kalau kadang ada orang tua yang nggak bajik suruh anaknya begini sampai anaknya menderita, itu sebenarnya kita nggak perlu ngikutin juga. Yang penting kita berbakti. Bukan berarti kita menuruti semua omongan mereka, ya kan? Jadi rela menderita demi siapapun, demi orang tua, demi pasangan, demi anak, demi siapapun, jangan pernah rela menderita demi siapapun. Ya, jangan pernah. Kenapa? Kalau seseorang rela menderita demi yang lain, orang lain itu juga akan menderita terus terang. Ya kan?
Ya mungkin dia manfaatin, dia pikir dia mendapat dia akan bahagia karena itu. Enggak, dia juga akan menderita. Dia manfaatin orang, dia juga akan menderita seperti itu. Jadi jangan pernah rela menderita demi siapapun. Itu kuncinya. Ini satu kunci ya. Saya akan ulang terus. Karena Bapak Ibu sering melatih cinta kasih, Bapak Ibu mudah untuk membantu orang, mudah untuk membahagiakan orang. Ya kan? Intinya satu, jangan pernah rela menderita demi siapapun. Itu intinya. Ya, ingat selalu ini. Jangan. Jadi kapanpun mau membantu yang lain, ingat, hati ini menderita nggak? Kalau menderita, mikirinnya stop, jangan lakukan. Next time. Mungkin belum waktunya tepat seperti itu. Oke, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi silakan ya. Jadi Bapak Ibu, nih, kalau bisa Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh. Coba nih, ada kehidupan nih, saya akan gambarkan beberapa kehidupan. Punya bisnis, bisnis lancar, gini, ya dapat omset, ya mau berapa banyak pun cuma begitu-begitu doang. Uang itu nggak ada ujungnya lah buat dikejar. Ya kan, yang penting cukup ini semua oke. Nah, kesulitan udah oke. Kekuasaan buat apa juga? Popularitas buat apa? Tapi ada kehidupan yang lebih menarik daripada itu. Apa? Kehidupan yang bangun pagi mikirin, ya kan, bagaimana cara memotivasi orang, mendorong orang supaya orang mau melatih cinta kasih, bantu mereka. Kira-kira mereka kurang pahamnya di bagian mana, sharing lagi, bantu mereka lagi, buat mereka mengerti dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Satu orang aja, dia dengan tulus pengen semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk bahagia dan besar kehidupan terbaik, itu jasa kebajikannya sangat besar. Bukan hanya itu, ini indah dilakukan, ya kan? Membantu misalnya 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang yang tidak mengenal cinta kasih, akhirnya bisa mengenal cinta kasih, hidupnya berubah menjadi lebih baik, akhirnya dia bisa memotivasi banyak orang melatih cinta kasih. Bagus sekali, sangat bagus, ya kan? Ini adalah kehidupan yang sangat indah. Kalau belum bisa dimulai dari orang lain, mulai dari keluarga sendiri dulu. Caranya gimana? Gini Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu sambil meditasi, baca parita, terus berpikir, semoga di sepanjang hidup saya bisa mendorong banyak orang, memotivasi banyak orang sebanyak-banyak mungkin untuk memiliki keinginan memberikan semua kebaikan mereka agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, seperti itu. Ya, bagus sekali itu Bapak Ibu. Lakukan terus ya, bagus. Jadi, oke Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Pada saat kita meditasi, Bapak Ibu cita-cita coba pilih dulu, tapi bolehlah ini saya akan sharing. Coba kalau misalnya Bapak Ibu berpikir, semoga di seluruh dunia ada banyak rumah cinta kasih, ada banyak wihara, orang-orang pada meditasi cinta kasih, orang-orang pada berpikir semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Terus makin lama makin banyak orang yang melatih cinta kasih. Indah, sangat indah. Ayo kita meditasi sama-sama sambil mikirin itu. Oke, meditasi dimulai. Oke Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Ya sambil Bapak Ibu mikirin, bisa mendorong banyak orang, melatih cinta kasih, berpikir semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Sambil Bapak Ibu tetap cinta kasih ya, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pingin banget. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Sambil Bapak Ibu berpikir, semoga saya bisa mendorong keluarga saya, kerabat saya, orang di sekitar, sebanyak mungkin orang, dengan untuk melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikannya, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik.
Terus Bapak Ibu ingin kalian sungguh-sungguh, pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke Bapak Ibu cukup? Ya. Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ada pertanyaan lagi silakan ya. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau misalnya ya kan terus ya suatu hari mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan di dunia banyak orang mati cinta kasih. Mereka itu adalah saudara kita ya, semua yang mati cinta kasih adalah saudara kita. Coba bayangkan kalau suatu hari di dunia banyak sekali orang mati cinta kasih, dunia akan menjadi tempat yang lebih damai, dunia menjadi tempat yang lebih baik dan bahagia. Ya kan seperti itu Bapak Ibu. Dan oke Bapak Ibu, bentar. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ya, di chat aja. Nih, seperti Ibu Ana, energi cinta kasih adalah universal. Tak terbatas ruang dan waktu, tak terbatas pada pengkotak-kotakan manusia dan berlaku untuk semua makhluk. Mari kita saling mendoakan kebahagiaan semua umat manusia dalam kebenaran. Bagus itu. Ya kan, kebahagiaan. Jadi ya, gini sebenarnya caranya. Banyak sih sebenarnya cara untuk mengembangkan cinta, mengenalkan cinta kasih ini pada banyak orang. Ya seperti ini juga boleh. Jadi semoga misalnya kalau mungkin yang bukan Buddhis kan bingung semua makhluk. Maksudnya apa semua makhluk? Ya udah mulai dulu semua orang, ya kan? Mulai dulu semoga semua orang di seluruh dunia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara kebenaran atau dalam kebenaran. Ya boleh mendapatkan kebahagiaan dalam kebenaran. Terus mereka baca, terus mereka pas mereka baca kan mereka pasti ada kehendak juga. Oke, semoga semua manusia dapat kebahagiaan dalam. Itu udah mulai itu mereka. Mereka nanti suatu hari akan nih saya akan sharing sedikit. Jadi gini, ya. Kenapa kita bisa ketemu cinta kasih hari ini? Kenapa? Ini bukan perjuangan yang pendek Bapak Ibu, panjang. Banyak sekali, lebih dari miliaran-miliaran kehidupan. Jadi akan saya kasih tahu sedikit gimana. Misalnya di dunia ini, kadang ada orang berpikir, ya kan, ada orang, ya kan. Misalnya contoh lah dari seekor binatang, misalnya burung, ya kan, dia dikasih makan terus dia senang sama orang yang kasih makan. Terus manusia yang kasih makan ini dibantu oleh orang yang melakukan cinta kasih. Terus orang yang cinta kasih ini ya kan membantu orang yang kasih burung makan ini. Akhirnya ibu yang kasih makan burung ini bahagia sama orang itu. Akhirnya si ibu ini melatih cinta kasih. Burung yang tadinya dapat makanan dari ibu ini senang sama ibu itu. Suatu hari akan ada linknya semua. Jadi sebenarnya kita bisa sampai di kehidupan ini mengenal Buddha Dhamma Sangha dan cinta kasih itu perjuangannya tidak pendek, lebih dari miliar-miliar triliun kehidupan terus terang, ya kan? Jadi gini, kita memang nggak bisa kontrol kehidupan orang lain, nggak bisa. Tapi kan kita bisa semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan kehidupan terbaik. Nanti akan ada makhluk-makhluk yang pengen mengenal cinta kasih, akan ada linknya seperti itu. Ya, pertama mungkin mereka mungkin senang, misalnya akan hal baik yang sedikit-sedikit, mereka senang dikit-dikit. Akhirnya berkembang sampai seperti Bapak Ibu yang akhirnya melatih cinta kasih. Coba kalau dipikir apa yang lebih tinggi daripada menginginkan semua kebaikan yang ditabung bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Terus terang, siapapun yang sudah melewati tahap ini, ya pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Tidak berapa lama lagi mereka akan terbebas dari semua penderitaan. Tidak berapa lama lagi, ya. Apalagi kalau misalnya ini contoh doang ya. Kan saya sering kalau dari kelas Zoom ke kelas Zoom. Oke, coba ingat cita-cita, coba pikirkan cita-cita. Tapi Bapak Ibu kadang mikirin apalagi ya, dia kayaknya udah nggak banyak keinginan. Nah itu tandanya Bapak Ibu udah tidak berapa lama lagi akan mencapai tingkat terbebas dari semua penderitaan karena udah nggak banyak keinginan lagi, ya kan? Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau orang punya cita-cita salah nggak melakukan cinta kasih? Nggak salah juga. Kenapa? Berarti mungkin perbedaannya dia tumimbal lahirnya masih panjang. Tapi kan yang penting dia punya cinta kasih. Yang penting dia bisa memberikan cinta kasihnya kepada banyak makhluk seperti itu.
Ya kan? Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma nggak perlu pusing lagi sama hidup, nggak perlu sama sekali. Yang penting Bapak Ibu cinta kasih terus beraspirasi. Semoga saya bisa mendorong banyak orang, memotivasi banyak orang untuk melatih cinta kasih supaya dunia ini penuh dengan cinta kasih. Kalau prediksi saya ke depannya sih terus terang, hampir 80% orang di masa depan ya bisa melatih cinta kasih seperti ini. Karena apa susahnya? Orang misalnya baca ya kan, atau misalnya tadi quote dari Bu Ana, dari situ dulu ya. Mungkin semoga semua manusia mendapat kebahagiaan dalam kebenaran atau apapun, pelan-pelan akhirnya sampai ke tahap ini, ya kan. Terus ya akhirnya banyak orang hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya damai. Bagus kan? Bagus sekali ya. Ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Jadi sahabat Mas Wertan. Selamat tahun baru Pak Paulus dan sahabat meditasi. Semoga sahadan bahagia selalu. Ya, semoga semuanya bahagia ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu itu punya selalu mikirin, pengen banget mendorong banyak orang, keluarga, kerabat, sahabat, banyak orang untuk melatih cinta kasih. Bagus itu bagus sekali. Coba bayangkan, hidup Bapak Ibu suatu hari nanti, kesibukannya hanyalah untuk dari hari ke hari, hanya memotivasi orang untuk melatih cinta kasih. Indah sekali hidup kayak gitu Bapak Ibu. Dari pagi sampai malam pekerjaannya hanyalah memotivasi banyak orang dari waktu ke waktu, membuat orang yang tidak mengerti cinta kasih menjadi mengerti cinta kasih, membuat orang yang tidak mengerti mengontrol pikiran menjadi mengontrol pikiran. Wah, itu kehidupan yang bagus ya. Ada yang bertanya dari sahabat nama Melan. Pak Paulus, bagaimana ya caranya agar anak saya memperoleh pekerjaan sesuai yang dia inginkan? Saya harus melakukan apa? Mudah, tenang. Jadi gini aja, cinta kasih terus habis itu aspirasi. Semoga anak saya bisa melatih cinta kasih seperti ini, supaya apapun yang dia cita-citakan tercapai. Seperti itu aja. Ya kan? Pasti tercapai kok. Ya, pasti. Ya, izin minum dulu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir akan apapun. Ya, Dewa dan Brahma pun mendukung. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ketika Buddha masih hidup di dunia, dewa yang mencapai kesucian itu jauh lebih banyak daripada manusia yang mencapai kesucian. Kenapa? Karena kalau manusia yang mendengarkan dhamma itu kan hanya ada di alam semesta ini. Tapi kalau dewa yang mendengarkan dhamma dari ajaran Buddha itu ada di 10.000 alam semesta. Dan dewa itu jumlahnya banyak banget, dan umurnya panjang sekali. Jadi masih banyak sekali dewa suci di alam dewa atau di alam Brahma. Dan mereka akan melindungi Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu punya misi, pengen mendorong banyak orang, motivasi banyak orang untuk terus melatih cinta kasih lagi dan lagi. Bapak Ibu akan dijagain terus, dilindungi. Ya, karena aset bagi dunia. Aset bagi dunia supaya banyak orang melatih cinta kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, kita akan meditasi. Kita baca parita deh. Kita kasih variasi ya. Kita baca parita. Admin ada parita nggak? Coba parita metasuta aja, metasuta. Ini aja dah Pancasila. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, apapun yang dicita-citakan langsung aja meditasi. Inginkan cita-cita itu pasti tercapai dalam waktu cepat. Oke, kita baca parita. Ya, kita baca. Nih, saya akan sharing pada Bapak Ibu bagaimana caranya membaca parita. Jadi ketika baca Namo Tassa Bhagavato Arahato, yakinkan setiap kalimat yang kita baca adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Oke, kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Suramiraya, Majapamadhatana, Weramani, Sikapadang, Samadhiyami. Idame punyang asawakaya, Wahang hotu, idame punyang naibanasa, Keceo hotu. Admin, tolong dong, ini undang dewa, habis itu baca patana kecil ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau Bapak Ibu pengen ya kan supaya dilindungi oleh lebih banyak dewa, caranya gimana? Atau misalnya Bapak Ibu pengen dewa-dewa yang melindungi, menjaga Bapak Ibu, mereka menjadi lebih powernya lebih besar. Caranya adalah sering bacakan parita untuk mereka. Ya, kita baca ini dulu. Jadi gini, sebelum baca parita selalu baca Dewa Radana. Ya, ini Dewa Radana ada di buku parita. Jadi kalau Bapak Ibu pengen buku parita, Bapak Ibu SMS saja ke sini. Nih ya, WhatsApp ya. Itu nomornya. 084 kali 088 188. Bapak Ibu WhatsApp aja bilang minta buku parita, nanti akan dikirim Bapak Ibu ya. Oke, kita akan baca Dewa Radana, habis itu baca Patana kecil 3 kali ya. Jadi Dewa Radana ini penting. Jadi setiap kali Bapak Ibu baca parita, baca Dewa Radana. Terus ganti parita nih, baca Dewa Radana lagi. Ganti parita lagi, baca Dewa Radana lagi. Selalu baca Dewa Radana. Karena kita mengundang semua dewa dari seluruh alam semesta untuk mendengar parita ini. Jadi di rumah Bapak Ibu akan banyak sekali dewa, ya seperti itu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu, ketika baca parita, setiap kata yang kita baca, kita inginkan ini adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, kita mulai. Samanta cakawalesu, atraga cantu dewata, sadamang muni rajasa, sunantu sagamu kadang, dema sawana kalo, ayam badanta, dema sawana kalo, ayam badanta, dema sawana kalo, ayam badanta, namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhasa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita baca patana. Kalau Bapak Ibu nggak punya banyak waktu, kalau baca patana panjang kan bisa 30 menit, 40 menit. Kalau Bapak Ibu nggak punya banyak waktu, baca ini, patana singkat. Dari Hetu Pacayo sampai Awigata Pacayo. Sebanyak mungkin dalam sehari-hari. Ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu ketika baca parita, setiap katanya kita baca adalah ini demi semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Oke, kita baca. Itu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo, anantara pacayo, samanantara pacayo, sajata pacayo, anyamanya pacayo, nisaya pacayo, upanisaya pacayo, urejata pacayo, pacajata pacayo, asemana pacayo, kama pacayo, wipaka pacayo, ahara pacayo, indriya pacayo, jana pacayo, maga pacayo, sampayuta pacayo, wipayuta pacayo, ati pacayo, nati pacayo, wigata pacayo, awigata pacayoti. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau baca parita habis itu berdana, minimal ini aja. Dewa Radana Patana ini habis itu berdana. Seperti itu. Ya, baca dulu parita habis itu berdana. Ya, seperti itu. Nih, saran dari saya Bapak Ibu ya. Kan setiap orang pasti punya budget untuk berdana. Jadi Bapak Ibu jangan langsung habiskan sekali. Kenapa? Bapak Ibu bagi di banyak tempat. Misalnya di dekat di rumah Bapak Ibu ada tempat misalnya sekolah atau apa, dibagi-bagi. Supaya apa? Supaya makhluk-makhluk di situ itu dapat pelimpahan jasa. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke kantor, kalau kemanapun ya kan lagi misalnya contoh mau melakukan apa di suatu tempat dibagi-bagi. Jadi supaya apa? Supaya semua makhluk di situ dapat semua kebaikannya. Karena gini, dewa dan makhluk halus itu beda. Dewa dan makhluk halus itu beda. Kalau dewa kita baca parita pelimpahan jasa mereka cukup. Tapi kalau makhluk halus itu beda. Makhluk halus kan pemikiran mereka lebih rendah lah. Mereka ingin lihat kita melakukan kebaikan dan lalu disebar untuk mereka. Kita nggak bisa bilang kebaikan saya yang kemarin, nggak bisa karena mereka nggak lihat, ya kan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berdana misalnya via transfer ceban atau berapa 10.000, mereka kan lihat, ya kan?
Nah, habis itu pelimpahan jasa untuk mereka. Tapi butuh waktu sih 10 menitan lah. Kenapa? Karena mereka memang pikiran mereka kan lebih rendah. Jadi mereka itu butuh waktu untuk bergembira akan kebajikan Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu dicinta kasih kuat-kuat, 10 menit, 15 menit, bagus. Sampai mereka jadi dewa. Sampai gini, Bapak Ibu merasa tidak ada energi negatif atau hampir tidak ada energi negatif di sekitar Bapak Ibu. Terus pelimpahan jasa lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu izinkan mereka untuk ikutin Bapak Ibu kemanapun Bapak Ibu pergi. Kenapa? Karena ketika mereka jadi dewa, mereka kan nggak langsung jadi dewa besar. Mereka jadi dewa kecil dulu. Tapi seiring mereka dapat pelimpahan jasa terus, mereka akan jadi dewa besar suatu hari. Dan mereka akan mempraktekkan cinta kasih juga. Seperti itu. Ya, oke. Kita baca lagi Patana. Admin, balik lagi ke Dewa Radana. Oke, kita baca Dewa Radana lagi. Kita baca Patana lagi. Ya, kita baca Dewa Radana lagi, kita baca Patana lagi. Dewa Radana ini fungsinya untuk apa? Untuk supaya dewa-dewa yang sudah datang berbahagia karena diundang lagi, dan untuk mengundang dewa-dewa yang belum datang, seperti itu. Jadi setiap kali pergantian baca parita, baca Dewa Radana lagi, seperti itu. Oke, kita mulai lagi Bapak Ibu, ya. Samanta cakawalesu atraga cantu dewata sadamang muni rajasa sunantu sagamo kadang dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan, setiap baca parita, baca ini dengan penuh cinta kasih. Jadi gimana? Per kata itu bacanya gini, hetu percaya, tapi di dalam hati ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Itu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo, anantara pacayo, samanantara pacayo, sahajata pacayo, anyamanya pacayo, nisaya pacayo, upanisaya pacayo, urejata pacayo, pacajata pacayo, asewana pacayo, kama pacayo, vipaka pacayo, ahara pacayo, Indriya pacayo, jana pacayo, maga pacayo, sampayuta pacayo, vipayuta pacayo, ati pacayo, nati pacayo, wigata pacayo, awigata pacayoti. Coba bayangkan Bapak Ibu, suatu hari di masa depan, ya kan? Bapak Ibu bisa setiap saat, ya kan, setiap hari, ya kan. Bapak Ibu mungkin kesibukannya dari pagi sampai malam hanyalah untuk mendorong banyak orang melatih cinta kasih. Habis itu Bapak Ibu pergi kemanapun, berdana, pelimpahan jasa untuk para dewa, para makhluk halus, kemanapun pergi. Habis itu untuk mendorong banyak orang, baik mungkin suatu hari Bapak Ibu akan bisa membimbing melalui kelas Zoom atau offline di rumah cinta kasih atau apa. Mungkin suatu hari di masa depan, ya kan. Terus banyak orang terbantu, banyak orang hidup berubah menjadi lebih baik. Coba, inilah kehidupan yang lebih indah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Lebih bermakna lah kalau mau dibilang. Hidup jadi nggak sia-sia. Seperti itu. Lagi pula, nih saya akan bahas sedikit. Oh, ada yang bertanya. Malam, arti dari patana ini apa ya di setiap katanya? Jadi gini, patana itu adalah 24 kondisi. Ya, patana sendiri artinya apa? Saya kurang tahu. Tapi ini adalah 24 kondisi. Ya, mungkin artinya memang 24 kondisi. Hetu pacayo adalah kondisi akar. Aramana pacayo adalah kondisi objek. Adipati pacayo adalah kondisi dominan. Ya, kalau saya jelasin semua, nggak cukup nanti waktunya. Lagi pula nggak akan langsung mengerti. Jadi gini, 24 kondisi yang terjadi di alam semesta. Seperti itu. Dalam kehidupan. Ya kan? Misalnya hetu pacayo, akar. Maksudnya apa akar? Ada 6 jenis akar. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Ya kan? Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa ketidaktahuan. Nah, semua pikiran itu pasti ada akar. Maksudnya itu akar itu apa? Jadi, misalnya contoh, tanaman kan punya akar. Sama, semua pikiran punya akar juga. Akarnya itu apa? Kalau bukan keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, atau ketidakserakahan, ketidakbencian, atau ketidaktahuan. Arah mana? Maksudnya apa? Semua pikiran punya objek. Ya, jadi objek, kondisi objek. Adipati pacayo apa? Kondisi dominan. Ya, dominan. Jadi
Yang dominan itu apa? Banyak, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu mungkin suatu hari, makanya kadang-kadang ya, cita-cita saya apa sih? Cita-cita saya adalah saya pengen lebih dari 70%, lebih dari 75% orang di seluruh dunia itu melatih cinta kasih. Terus ada banyak wihara di dunia, ada banyak rumah cinta kasih. Terus orang bisa belajar ya kan tentang dhamma yang dalam-dalam dan semua belajar ya sebenarnya sih meditasi cinta kasih udah cukup terus terang. Tapi kan kalau semakin hari pengetahuan dhamma berkembang kan bagus juga. Yang bagus juga. Jadi semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu ya untuk apa? Untuk kebahagiaan aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya meditasi cinta kasih itu itu udah teori dan praktek sekaligus. Ya kan? Gini, kadang dulu sekitar 10 tahun yang lalu ya, saya punya cita-cita, saya ingin menyebarkan dhamma ke seluruh dunia. Saya berpikir kayak gitu. Pokoknya semenjak saya mengenal dhamma, saya pengen menyebarkan dhamma ke seluruh dunia. Tapi saya bingung, gimana ya cara buat orang mengerti ya? Mau berlindung pada 3 permata, Buddha Dhamma Sangha, orang mengambil 5 sila, orang mau baca Tipitaka, dengar ceramah. Kadang banyak orang kan nggak mau ini, nggak mau melakukan hal yang susah kayak gitu, repot-repot. Nah, saya tahu caranya sekarang. Oke, pertama ajarkan mereka cinta kasih. Semakin sering cinta kasih, semakin cita-cita mereka tercapai. Mereka akan senang. Ya kan? Cinta kasih setiap saat, karena kalau orang menikmati hati yang susah, maka hidupnya akan jadi susah. Oke, mereka akan cinta kasih setiap saat. Nah, setelah mereka cinta kasih setiap saat, barulah mereka belajar dhamma dari hari ke hari, dari hari ke hari. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau dulu saya nggak tahu caranya gimana menyebarkan dhamma ke seluruh dunia. Cuman impian doang, cuman sekedar cita-cita. Pokoknya ya nggak sekedar cita-cita sih. Pokoknya bagi saya dulu itu adalah sebuah keharusan. Pokoknya saya harus di masa depan seluruh dunia harus menyebar dhamma. Saya berpikir kayak gitu. Tapi saya nggak tahu caranya. Kalau sekarang saya tahu caranya. Jadi pertama orang itu latih cinta kasih dulu, ya kan? Terus jadi latih cinta kasih dulu. Habis itu bilang dengan cinta kasih cita-cita akan tercapai, ya kan? Terus itu dengan cinta kasih banyak kesulitan hidup akan berkurang, ya kan? Seperti itu. Habis itu baru mereka belajar dhamma perlahan-lahan. Terus terang suatu hari di masa depan juga pengen banget ada sharing tentang abhidhamma, tentang ini ada suatu hari. Mungkin nanti ya kan nanti kita akan bikin kelas tentang abhidhamma atau apa seperti itu. Saya akan jelaskan sedikit. Ya kan? Saya akan jelaskan. Jadi, apa sih yang membuat seseorang terlahir ulang? Ya. Semoga Bapak Ibu bisa paham ya. Ini kan masih ada waktu nih 20 menit. Bapak Ibu kan udah sering ikut cinta kasih. Jadi, saya akan sedikit sharing lain. Apa sih yang membuat makhluk itu terlahir? Jadi gini, badan jasmani kita itu dari mana? Kan nggak mungkin dari sesuatu yang tidak ada tiba-tiba jadi ada. Ya kan? Ya, pertama kali masuk rahim ibu memang. Jadi badan jasmani pertama kita ada di rahim ibu. Mungkin sangat kecil, hampir tidak terlihat oleh mata. Sangat kecil. Nah, materi ini dari mana? Nggak mungkin tiba-tiba yang ada muncul, tapi nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi gini, di kelahiran lampau kita, ketika kita mau meninggal, pikiran momen terakhir, ya kan? Pikiran momen terakhir kita itu bajik, entah berdana, cinta kasih, jalan istilah atau apa. Nah, energi ini hidup. Nah, memang kita mati di kehidupan lampau, kita meninggal, badan kita tidak ada energi lagi. Tapi energi ini butuh tempat untuk produksi, ya kan? Dia butuh tempat untuk produksi. Nah, kayak misalnya makhluk meninggal. Kenapa makhluk bisa meninggal? Karena nggak ada manusia yang mau hidup selamanya. Tapi mereka masih pengen hidup. Bapak Ibu paham? Jadi tidak ada satupun makhluk dimanapun pengen hidup selamanya seperti itu satu jenis. Ya kan? Itulah yang membuat kenapa makhluk itu meninggal. Tapi mereka masih serakah pada kehidupan. Ya, semoga Bapak Ibu bisa paham lah. Jadi apa yang membuat makhluk itu meninggal? Kenapa sih tidak ada makhluk yang hidup selama-lamanya? Jadi gini, misalnya di alam Brahma, ada salah satu alam Brahma di alam jana tingkat keempat itu umurnya adalah 500 siklus dunia. Tapi suatu hari dia pasti mati juga. Kenapa? Tidak ada satu makhluk pun yang pengen hidup selamanya satu jenis seperti itu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi mereka itu masih pengen hidup, tapi berbeda variasi kehidupan. Yes. Bagaimana kok makhluk mau variasi kehidupan ya sama aja seperti kita. Kadang kita nggak pengen, ya. Biarpun ada makanan kesukaan kita nih tiap hari, kita juga nggak pengen. Kita pengen variasi. Jadi seperti itu. Kenapa makhluk meninggal? Karena tidak ada satu makhluk pun yang menginginkan satu kehidupan, satu jenis kehidupan yang sama seperti itu panjang masa. Nah, tapi mati. Kenapa ada kelahiran ulang? Karena mereka masih pengen hidup, makanya ada kelahiran ulang. Jadi energi dari kehidupan lampau, energi kebajikan ini, ya, memproduksi materi pertama kita, materi jasmani pertama kita di kehidupan selanjutnya, yaitu di kehidupan ini. Ya, pelan-pelan akhirnya besar seperti ini. Jadi gini, tapi kalau seorang arahat meninggal, ya kan, pikiran terakhir mereka adalah arhatapala. Arhatapala itu objeknya apa? Nibbana. Sehingga ketika objeknya nibbana, mereka tidak ada kelahiran lagi untuk di masa depan. Tidak ada kelahiran sama sekali seperti itu. Jadi apa yang membuat makhluk itu bisa mati?
Karena tidak ada satu makhluk pun yang pengen hidup selamanya seperti itu. Tidak ada, saya yakin. Sangat yakin. Bahkan alam dewa yang penuh dengan kebahagiaan, sensasional, atau segala macam. Tidak, ya, makanya umur mereka panjang. Kenapa? Karena mereka pengen menikmati kebahagiaan itu dalam umur yang panjang. Nah, kayak misalnya manusia. Kenapa manusia umurnya pendek? Kalau manusia zaman dulu, itu bisa 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun, dan lebih. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang penuh dengan tekanan hidupnya. Sehingga mereka nggak pengen hidup lama-lama. Jadi gini, semakin pendek umur manusia, semakin tekanannya semakin besar. Jadi mereka nggak pengen hidup lama-lama. Sebenarnya saya pengen sih suatu hari, nanti mungkin Selasa depan ya kan, pengen membahas tentang beberapa topik. Biar seru aja, biar banyak pengetahuan terus terang. Jadi gini, apa yang membuat manusia tidak ada satupun manusia yang hidup selamanya? Karena nggak ada yang pengen, seseorang, tidak ada satu orang pun yang pengen menjalani satu jenis kehidupan selamanya seperti itu. Bahkan alam Brahma yang tingkat jana keempat, 500 siklus dunia. Itu panjang loh, panjang sekali. Mereka bahagia nggak? Mereka bahagia. Tapi ada saatnya mereka jenuh. Mereka pengen variasi kehidupan yang baru. Kecuali para Buddha, para Pacika Buddha, para Arahanta. Di kelahiran terakhir mereka tidak menginginkan kelahiran lagi. Akhirnya selesai. Oke? Nah, saya coba, ada pertanyaan lagi, saya coba baca ya. Pak Paulus, kadang ada beberapa kebajikan yang saya lakukan tidak memungkinkan saya melakukan pelimpahan jasa pada saat itu juga. Bila doa pelimpahan jasa dibacakan pada hari berikutnya, berarti makhluk yang lebih rendah tidak dapat pelimpahan jasa. Jadi gini, minimal. Ini pertanyaan bagus juga terus terang. Bagus. Saya lupa jelasin soalnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke suatu tempat, minimal Bapak Ibu dana sekali lah, dana 10.000. Dana sekali pelimpahan jasa cepat-cepat. Oke, cepat-cepat sebanyaknya itu 1-2 detik nggak apa-apa. Habis itu izinin mereka, oke, kalian boleh ikut gitu. Jadi gini, sebenarnya makhluk peta itu, mereka itu terkotak-kotak. Maksudnya terkotak-kotak apa? Jadi kadang ada orang bilang, oh makhluk peta ngikutin, ada dikirim dukun santet, makhluknya ngikutin. Enggak, itu enggak semua makhluk halus hantu itu begitu. Hanya beberapa hantu mereka itu bisa pergi ke tempat lain. Tapi hantu kebanyakan mereka itu terblok di satu tempat itu doang. Kenapa? Karena mereka melekat di kehidupan lampaunya pada tempat itu, atau pada keluarga, atau pada harta. Jadi mereka udah terkunci di situ. Para hantu itu terkunci di situ. Kecuali Bapak Ibu pelimpahan jasa minimal 1 detik, 2 detik lah. Just habis itu izinkan mereka untuk ikutin Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu lagi mengendarai mobil atau motor, udah pelimpahan jasa terus, nama itu 10 menit cukup sebenarnya sampai mereka terakhir jadi dewa. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang apapun lagi silahkan tanya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Buddha bisa muncul ke dunia? Ya kan? Kenapa Buddha bisa muncul ke dunia? Jadi gini Bapak Ibu, di dunia ini, di alam semesta itu selalu ada faktor kebalikan. Maksudnya apa kebalikan? Di mana ada keserakahan, di situ ada ketidakserakahan. Di mana ada kebencian, di situ ada tanpa kebencian. Di mana ada kegelapan batin, di situ ada tanpa kegelapan batin. Nah, di dunia yang penuh kegelapan batin ini, ada satu sosok yang sempurna. Harus ada supaya imbang, ya kan? Jadi semua di dunia ini ada faktor kebalikan. Ada laki-laki, ada pria. Ada anak muda, ada orang tua. Jadi semua seperti itu, ya kan? Nah, kalau di alam Brahma tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kenapa? Karena tidak ada faktor kebalikannya di sana. Di alam dewa ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa? Karena ada faktor kebalikan. Semua seperti itu, ya. Jadi ada panas, ada dingin, ada padat, ada cair, dan semua seperti itu, ya. Ada faktor kebalikan. Jadi di dunia yang penuh kegelapan ini ada sesosok maha sempurna, Buddha, ya. Buddha lah yang sesosok maha sempurna. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen bertanya, Buddha itu sebenarnya apa sih? Nih jawaban saya Bapak Ibu. Buddha adalah yang paling sempurna, paling tinggi, tidak dapat didefinisikan. Paling tinggi. Jadi dari seluruh alam semesta, dari segala yang ada, Buddha lah yang tertinggi. Kenapa? Karena dari semua kegelapan batin yang ada di seluruh alam semesta, Buddha lah yang mengimbanginya. Buddha lah yang tertinggi. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu Buddha itu apa? Buddha adalah kesempurnaan. Jadi Buddha itu apa? Buddha adalah tubuh jasmani daripada Dhamma. Dhamma itu kan kebenaran. Kebenaran yang ada di seluruh alam semesta. Jadi Buddha itu apa? Tubuh jasmani daripada Dhamma. Jadi kalau misalnya ada orang kayak Dewa Data pengen membunuh Buddha, wah itu pikirannya itu yang paling bejat lah kalau dibilang. Tidak ada pikiran yang lebih bejat daripada itu. Di dunia, di seluruh alam semesta tidak ada pikiran yang lebih bejat daripada membunuh Buddha. Tidak ada. Itu yang paling parah terus terang. Kenapa? Karena Buddha adalah kesempurnaan. Jadi kalau misalnya ada kesempurnaan di dunia, itulah sang Buddha. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita harus benar-benar respect pada Buddha itu tanpa batas. Kalau bisa sih tanpa batas. Besar sekali. Kenapa? Karena gini, kalau tidak ada Buddha, tidak ada jalan untuk menuju akhir dari penderitaan. Ya kan? Kalau tidak ada Buddha, tidak ada jalan menuju akhir pada penderitaan. Nah,
Ketika Buddha muncul ke dunia, ya kan, maka ada jalan menuju akhir dari penderitaan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ya, tapi kalau enggak kita akan meditasi. Kita meditasi 5 menit, terus kita bisa beraspirasi, semoga pengetahuan Dhamma kita semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita meditasi sekali lagi. Oke Bapak Ibu, kita meditasi. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu coba pikirkan, oh kalau misalnya pengetahuan Dhamma ini berkembang lagi setiap hari, setiap saat, betapa bahagianya, kebijaksanaannya berkembang, pengetahuan Dhammanya berkembang, sehingga bisa membantu banyak orang. Sambil cinta kasih ya Bapak Ibu, sambil cinta kasih, betapa bagusnya. Kebijaksanaan berkembang, keyakinan berkembang, semangat berkembang. Terus inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan sungguh-sungguh. Terus Bapak Ibu bisa aspirasi, semoga Bapak Ibu bisa melihat Dhamma yang belum terlihat, bisa melihat Dhamma lebih jauh, Dhamma-Dhamma yang belum terlihat menjadi jelas di masa depan. Seperti itu Bapak Ibu. Sambil cinta kasih, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang begitu besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang begitu besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, cukup Bapak Ibu. Ya, terus mungkin ada ada pertanyaan nih, saya coba baca dulu. Pak Paulus, tolong tanya, untuk agar mampu menguasai Dhamma ajaran Sang Buddha, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau kita belajar Bapak Ibu dalam hal Dhamma, dan Bapak Ibu kan udah melatih cinta kasih, ya udah saya terus terang aja. Untuk belajar Dhamma, jangan pernah berhenti sampai jadi Buddha atau Arahat. Jangan pernah berhenti. Yang terus, ya. Nih, sebelum seseorang menjadi Buddha, dia berarti gini, selain Buddha tidak ada yang maha tahu. Bahkan Arahat pun tidak maha tahu. Arahat masih harus belajar. Tapi sebenarnya nggak begitu penting Arahat belajar. Arahat belajar hanya untuk kebaikan semua makhluk. Mengetahui Dhamma untuk disebar. Tapi sebenarnya Arahat belajar untuk dirinya sendiri berhenti ketika mereka jadi Arahat. Kalau Arahat belajar lagi, itu hanyalah demi penyebaran Dhamma. Tapi kalau para Buddha tidak perlu belajar lagi. Kenapa? Di bawah pohon Bodhi, ketika mencapai tingkat kesucian Arahat atau sama Sang Buddha, beliau telah mengetahui apapun yang beliau mau mengetahui. Ya kan? Mungkin beliau bukan belajar, tapi merenung. Karena apa? Karena gini, ketika beliau mau merenung, beliau langsung tahu jawabannya. Jadi untuk belajar Dhamma, jangan pernah berhenti sampai kapanpun. Sampai kapanpun terus belajar. Mungkin ada yang bertanya, kalau di alam manusia tidak bisa hidup lama karena di zaman sekarang banyak tekanan. Lalu di alam neraka, kenapa di alam neraka ya kan mereka penuh tekanan, penuh penderitaan, tapi umurnya panjang sekali. Nah, beda Bapak Ibu. Alam manusia
kita ini alam bahagia, ya kan? Alam bahagia. Sehingga tubuh jasmani kita, tubuh jasmani manusia tidak mampu menahan penderitaan lebih daripada misalnya contoh umur rata-rata manusia saat ini 70 atau 80 tahun. Mereka tidak sanggup. Bahkan misalnya contoh kalau ditanya orang yang sudah umurnya 100, kamu maunya apa? Jadi kalau ditanya mereka maunya meninggal aja. Karena tubuh jasmani mereka udah nggak kuat. Tapi tubuh jasmani di alam neraka, mereka tahan dengan penderitaan yang begitu dahsyat, tahan, nggak akan hancur sebelum karma buruknya hancur. Kenapa? Gini, tubuh jasmani yang memproduksi kehidupan manusia itu adalah kebajikan. Sehingga zaman sekarang kan banyak tekanan di mana-mana kan hidup, ya kan? Sehingga tubuh jasmani ini tidak mampu menahan tekanan itu dalam waktu yang lama. Ya. Tapi kalau di alam neraka, yang memproduksi tubuh jasmani mereka adalah karma buruk besar, penuh kebencian. Sehingga kalau di alam neraka itu penampakannya bukan seperti manusia, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah nonton seperti zombie-zombie atau monster-monster, ya seperti itu, ya seperti itu. Tubuh jasmani mereka seperti itu, bahkan jauh lebih jelek. Ya, mereka dibakar, dibacok segala macam, mereka nggak mati-mati. Kenapa? Karena memang tubuh jasmani mereka dibentuk, diproduksi oleh keburukan mereka, karma buruk mereka. Nah, kalau di alam dewa kenapa panjang? Kayak misalnya contoh alam dewa tanpa besar, umurnya 36 juta tahun. Alam dewa Tusita 567 tahun. Kenapa? Karena di situ tidak ada tekanan. Mereka bahagia terus. Jadi sehingga tapi pun para dewa pun tidak ada satu makhluk pun yang pengen hidup satu jenis seperti itu. Sekalipun mereka misalnya contoh nih, manusia pengen terakhir lagi jadi manusia. Mereka pengen kehidupan baru. Bukan satu itu terus-terusan. Dewa juga sama. Dewa juga nggak pengen satu dewa terus-terusan seperti itu. Nah, tapi kalau ada pertanyaan berikutnya, lalu kalau kayak gitu, kenapa manusia takut mati? Ya kan? Kenapa manusia takut mati? Kalau manusia tidak pengen hidup selamanya, kenapa manusia takut mati? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Jadi jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya manusia itu melekat pada kehidupan. Tapi kalau ditanya, mereka mau seperti itu terus? Mereka juga nggak mau. Jadi memang, terus terang Bapak Ibu, pikiran makhluk yang belum mengenal dhamma itu sangat rumit. Sangat-sangat rumit. Contoh, ini contoh doang ya, contoh. Ya kan? Mereka mengatakan hidup adalah kebahagiaan, tapi mereka mengeluh sepanjang waktu. Contohnya seperti itu. Ya kan? Ini untuk orang yang tidak melatih cinta kasih. Mereka bilang, banyak kan di luar sana, mereka kalau, misalnya, saya pernah loh lihat kayak misalnya contoh, Buddhism hidup adalah penderitaan. Mereka mengatakan hidup adalah penderitaan. Mereka nggak suka tentang hal ini. Tapi mereka bilang hidup adalah kebahagiaan. Tapi mereka komplain dari pagi, begitu bangun langsung komplain, begitu lagi mandi, lagi makan, pikirannya mumet, kacau balau. Tapi mereka mengatakan hidup adalah kebahagiaan. Ya kan? Jadi gini, manusia yang tidak mengenal dhamma, itu pikirannya itu kacau balau, Bapak Ibu. Tidak seperti orang yang melatih cinta kasih, berbeda banget. Ya kan? Mereka nggak pengen mati. Tapi mereka juga nggak pengen hidup selamanya. Seperti itu. Jadi makanya mereka terlahir lagi. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Nah, mereka ini, jadi gini, mereka nggak akan langsung mengenal cinta kasih. Pertama mereka akan dapat sesuatu yang bagus, lalu mereka misalnya contoh, Bapak Ibu bantu orang, terus mereka berterima kasih. Tapi kan mereka berterima kasih paling 5-10 detik. Ya kan? 5 atau 10 menit atau 10 detik. Terus mereka happy selama beberapa detik, beberapa menit. Nah, semakin mereka happy, mereka akan memproduksi kebaikan di masa depan. Misalnya contoh mereka happy karena Bapak Ibu bantu, misalnya contoh kasih mereka uang atau makanan, mereka happy. Ketika mereka happy, berterima kasih sama Bapak Ibu, mereka akan dapatkan itu terus di masa depan. Tapi kan pikiran nggak cuma 10 menit. Ya kan? Kadang pikiran ketemu orang penuh kebencian lagi, ini dan segala macam, ini segala macam. Nah, itu juga akan terjadi di masa depan. Sehingga ketika orang mau belajar untuk menemukan damai ini, makanya butuh miliaran atau triliunan kehidupan. Butuh waktu-waktu yang sangat-sangat lama sampai bisa mengenal cinta kasih ini terus terang. Untuk mengenal cinta kasih ini butuh lebih dari miliaran atau triliunan kehidupan. Kenapa? Karena gini, makhluk pada dasarnya adalah gelap batin, Bapak Ibu. Makhluk itu pada dasarnya gelap batin. Seperti apa contohnya? Ya kan? Seperti contohnya, misalnya contoh kecoa. Kecoa hidupnya untuk apa? Ya kan? Dia cara berpikirnya sangat suram. Kenapa? Karena mereka dulunya pengennya kasih orang jorok-jorok terus, bau dan segala macam. Pikiran mereka frekuensinya seperti itu. Coba bayangkan, kecoa itu sampai bisa terlahir jadi manusia berapa susah. Tapi mungkin ada suatu kesempatan ketika kecoa itu mungkin dia mau mati terus ditolong oleh orang, terus dia ada rasa senang sedikit. Makanya itu adalah setitik. Jadi kita mengumpulkan parami atau kebajikan itu miliaran atau triliunan kehidupan Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu bisa sampai ikut kelas Zoom, melatih pikiran sampai ada keinginan untuk supaya semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, itu perjuangannya lama sekali Bapak Ibu. Nggak singkat, terus terang nggak singkat. Banyak sekali penderitaan di masa lampau yang sudah kita lewati. Banyak sekali.
kayak misalnya contoh di luar sana, dia pun penjahat, ya kan, dia pun perampok, merampok rumah orang, membunuh. Tapi kalau dia lihat anak kecil, mungkin dia iba, anak kecil belum makan 3 hari dikasih makan. Nah, dia pelan-pelan tuh, pelan-pelan, 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 sampai suatu hari dia mengenal dhamma. Ketika dia mengenal dhamma, karakternya akan terbagi juga. Orang yang pengen berbagi dhamma atau orang yang hanya ingin menyimpannya sendirian. Jadi di dunia ini ada banyak sekali jenis pikiran. Terus ada pertanyaan tadi dari salah satu sahabat dhamma kita. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk belajar dhamma? Jangan pernah berhenti. Ya kan? Jangan pernah berhenti. Bahkan arahat pun tidak berhenti untuk belajar. Arahat belajar untuk diri sendiri udah selesai terus terang. Tapi arahat itu belajar lagi untuk apa? Supaya bisa menyebarkan dhamma ini kepada banyak orang. Tapi yang berhenti belajar, yang tidak perlu belajar sama sekali cuma satu makhluk. Hanya ada satu makhluk, Sang Buddha. Kenapa? Di bawah pohon Bodhi. Ketika beliau mencapai tingkat kesucian arahata pala, beliau mencapai Sabanyutanyana. Sabanyutanyana itu bahasa Indonesianya apa? Sabanyutanyana kan bahasa Pali. Sabanyutanyana bahasa Indonesianya adalah maha mengetahui. Jadi apapun yang beliau ingin ketahui, ya memang kalau Bapak Ibu merenung, perjalanan untuk menjadi seorang Buddha itu jauh-jauh lebih panjang. Kenapa? Dari kelahiran ke kelahiran harus merenungkan hal-hal ekstrim, jangan merenungkan hal-hal yang tidak bisa terpikirkan oleh orang dan segala macam. Nggak mudah terus terang. Makanya Buddha sendiri tidak pernah menyarankan orang menjadi bodhisatta, tapi Buddha menyarankan orang untuk cinta kasih. Setelah orang-orang cinta kasih, mereka yang akan memilih takdir mereka, mau jadi bodhisatta atau mau menjadi arahat. Tapi kalau Bapak Ibu bingung, kira-kira bagusan jadi bodhisatta atau jadi arahat ya? Nggak usah pusing Bapak Ibu, cinta kasih aja terus. Jadi ketika Bapak Ibu cinta kasih terus, Bapak Ibu akan tahu yang terbaik. Ya kan? Nggak semua orang tuh happy mikirin bodhisatta. Kenapa? Karena itu bukan jalan dia. Memang itu bukan bagian dia. Tapi ada orang dia harus berpikir jadi bodhisatta. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah kewajiban dia. Dia tidak bisa melalaikan kewajiban dia untuk menolong semua makhluk. Karena dia tahu dia bisa. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Jadi caranya gini, pikirkan aja apapun yang membuat Bapak Ibu happy. Mau seperti apa, seperti apa. Yang penting Bapak Ibu happy mikirinnya. Jadi mau mengajarkan dhamma seperti ini, berapa kelahiran lagi, habis itu ketemu Buddha, habis itu selesai atau apa suatu hari. Yang penting Bapak Ibu tidak, seperti yang tadi, saya ingatkan sekali lagi ya, jangan pernah rela menderita demi apapun. Itu penting. Jangan pernah rela menderita demi apapun. Bodhisatta ketika memilih jalan bodhisatta, apakah itu penderitaan bagi beliau? Enggak. Bagi beliau itu adalah jalan yang sangat indah. Bisa menolong semua makhluk, berkorban demi menolong semua makhluk. Berkorban tapi bukan menderita. Berkorban iya boleh, nggak salah. Bukan rela menderita. Rela menderita itu salah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing mau jadi bodhisatta, mau jadi arahat. Tapi gini Bapak Ibu, ketika seseorang jadi Buddha, ketika seseorang jadi arahat, setelah parinibbana, sama nggak? Sama, selesai juga. Ya, nah jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Nah udah jam 9 Bapak Ibu, kita akan menutup kelas ini, kita akan pelimpahan jasa dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu kita pelimpahan jasa, semoga kebajikan ini melimpah untuk semua dewa, semua makhluk halus, semua makhluk, semua sanak leluhur di semua kelahiran. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Semoga di masa depan, di kehidupan ini, lebih dari 70, lebih dari 75%, mendekati 80% orang di dunia bisa melatih cinta kasih yang seperti menginginkan semua kebaikannya, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Semoga Buddha Sasana bertahan lama, menyebar luas. Semoga Buddha Sasana bertahan lama, menyebar luas. Semoga Buddha Sasana bertahan lama, menyebar luas. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sama-sama. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.